hari di mana kakak perempuan saya menikah. Saya berusaha untuk tidak mempermalukan adik saya. Anda telah bertingkah seperti seorang wanita selama berhari-hari. Hanya ada 2 trik. Ambil langkah-langkah kecil. Diam dan jangan katakan sepatah kata pun. Hari ini saya kembali ke sifat asli saya. Dia pergi ke taman untuk mengajak jalan-jalan kucing dan anjing. Ketika ibu saya menggendong saya seperti kucing, saya pikir saya akan mendapatkan kuliah lagi. Tapi ibu saya menyeka wajah saya dalam diam, menepuk-nepuk debu yang menempel di tubuhku. Keputusan lain dari istana. Mereka hanya mendesak ayah untuk segera kembali. Penjaga perbatasan. Kami memiliki banyak sekali dekret semacam itu di rumah. Saya tidak mengerti. Apakah tidak ada jenderal lain di pengadilan? Setiap hari ayah saya meninggal sendirian. Yang saya tidak mengerti adalah ini. Ibu mengatakan bahwa saya akan menerima pesanan berdasarkan nama kali ini. Yah, saya hanya berpura-pura menjadi seorang wanita. Tapi kali ini ibu saya menarik saya untuk ikut serta. Tak lama kemudian, ia mengatakan bahwa ia tidak dapat menjaga Yang Mulia dalam waktu yang lama. Mereka berpikir bahwa dekret kerajaan setara dengan Yang Mulia. Seperti yang diharapkan, ia memuji ayahnya dengan sebuah dekret kekaisaran. Akhirnya, saya menyuruh ayah saya untuk kembali ke perbatasan. Kemudian Qasim Shang mengeluarkan dekret kedua dari lengan bajunya. Ini adalah sebuah pujian. Dan kemudian saya diangkat menjadi Tuan Huai Shun. Katakan padaku untuk masuk ke istana sesegera mungkin. Qasim Shang yang setengah membaca kertas nasi bersama sang putri. Ucapkan selamat dengan wajah bahagia. Dia mengatakan bahwa dia akan dinobatkan sebagai seorang putri sebelum dia naik tahta. Saya yang pertama. Ini adalah Wong Hodang. Ketika Qasim Shang memanggil saya Lady Waisun, saya masih bingung. Saya adalah putri kedua dari keluarga Lian. Saya minta maaf karena ayah baru saja memenangkan perang. Beliau diangkat menjadi jenderal kelas 1. Ayah mengambil keputusan kekaisaran dengan cemberut di wajah seseorang. Dia ditugaskan pada saat bahaya yang lebih besar. Saya belum pernah melihat kerutan yang begitu dalam. Kembali ke kamar. Diam-diam saya bertanya kepada ibu saya apakah perang itu sulit. Mengapa Anda begitu khawatir? Ibu hanya menggelengkan kepala dan tidak menjawab. Kakak saya bergegas masuk dan bertanya kepada putri saya, apakah Anda ingin pergi ke istana? Jika saya tidak ingin dilihat oleh ibu saya mengganggu saudara saya, Anda akan pergi ke istana untuk menjadi pendamping putri? Nenek saya adalah Putri Wensheng, lembut dan ramah, berpendidikan dan seimbang. Saya mencintai nenek saya. Saya pikir, begitulah cara para putri dididik di istana. Aku mengangguk. Ibu menghela napas. Lepaskan tanganku, membelai kepalaku. Aku hanya berpikir, cengkeraman ibu pada saya lebih kuat hari ini. Ada sedikit tanda keputihan di punggung tangannya. Kakak akan kembali lagi nanti. Saya tidak bertemu dengan Anda selama beberapa hari. Saya mengangkat rok saya dan pergi mencari saudara perempuan saya. Kakak dan ibu bersama. Saya berhenti di depan pintu, mencoba menakut-nakuti mereka. Aku mendengar mereka. Apakah keluarga Lian harus memiliki anak perempuan di istana? Kedua, saya pikir Birdie telah memasuki istana sebagai seorang putri. Ini lebih baik daripada Anda pergi ke istana. Sang putri akan menikah. Saya yakin dia akan kembali setiap tahun. Yang mulia, atau serangkaian pernikahan. Saya mendorong pintu terbuka sekaligus. Hal itu benar-benar mengejutkan mereka. Dan kemudian saya akan bergesekan dengan saudara perempuan saya dan memanjakannya. Suster Stinky sudah kembali. Mengapa Anda tidak datang dan menemui saudari siang-siang? Hati-hati dengan baunya. Bahkan, kakak saya adalah seorang wanita yang cantik, sangat mahir dalam melukis dan kaligrafi. Dia dikenal sebagai wanita berbakat di ibu kota sejak lama. Kakak perempuan saya mendengus dan menertawakan saya. Angkat kesedihan dari wajah Anda. Kau lihat, aku tahu itu. Saya tidak bisa melakukannya tanpa teman saya yang selalu memberikan dukungan. Hari ketika saya memasuki istana, ibu saya mendandani saya. Jepit rambut di kepalanya dipasang dan dilepas. Li, melepas dan memakai, idiom, V. Terus mengulangi apa yang baru saja dipelajari. Saya takut terlihat terlalu banyak. Saya khawatir itu tidak cukup layak. Saya tidak membawa banyak. Mereka selalu mengatakan bahwa Putri Duanhe sangat disukai. Saya tidak akan kekurangan apapun jika saya bersamanya. Keibuan. Jadi saya hanya mengemas barang-barang yang biasa saya bawa. Ada sinar matahari hari itu. Ada angin sepoi-sepoi yang lembut. Ibu dan saudara perempuannya berhenti di gerbang istana. Pelayan kecil itu membawa saya ke istana Putri Johor. Belum berada di dalam bait suci. Dengarkan saja suara ayam yang melompat-lompat di sana. Putri Duanhe menunjuk ke tangannya. Dengan cemas memanggil Nana. Hati-hati. Ini adalah hadiah dari saudara laki-laki pangeran. Para pelacur kecil dan Qasim kecil menerobos ke seluruh halaman. Seekor kucing putih kecil terbang di atas dinding. Mulut saya menirukan beberapa dengkuran anak kucing. Sebuah tangan memberi isyarat kepada sang putri untuk diam. Saya mengatakan kepada semua orang di halaman untuk tidak bergerak. Belajar mendengkur seperti kucing. Berjalanlah dengan lembut ke tempat anak kucing. Dia adalah saudara perempuan dari seorang wanita berbakat yang terkenal di ibu kota. Nona Cek itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang catur atau melukis. Yang Anda lakukan hanyalah mengajak berjalan-jalan kucing dan anjing Anda. Itulah yang terjadi, Putri. Halaman yang penuh
penuh dengan anak kucing. Aku punya di bawah lenganku. Melakukan masturbasi dengan kepala di udara. Sang putri kecil datang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bolehkah aku menyentuhnya? Aku mengangguk. Biarkan dia mengikuti teladan saya. Sore itu, saya berjongkok di tanah bersama putri Tuan He. Ambil pancing kecil. Kucing yang datang ke Princess S pada hari yang sama dengan saya. Sore yang penuh dengan ikatan. Sang putri menepuk pundak saya dan mengatakan bahwa dia sangat senang. Saya mendapatkan 2 teman dalam satu sore. Saya dan anak-anak kucing untuk menghormati hari ini. Ia menamai anak kucing itu Choru. Saya melihat ke arah jongkok berdampingan dengan dia, bahkan tidak terlihat seperti seorang putri. Saya pikir ibu dan ayah saya, kakak dan adik saya mengerutkan kening dengan sia-sia. Selama berhari-hari, kami akan bangun di pagi hari dan mencari 6 yang pertama. Dan kemudian mereka saling berhadapan, cemberut dan mengeung pada Hatsuneo. Anda melakukan masturbasi dengan satu tangan dan saya melakukan masturbasi dengan tangan lainnya. Beberapa hari, tahun ke-6 sudah berguling-guling di depan kami dengan perutnya yang membuncit. Itu berarti kita sendirian. Saya menatap mata sang putri yang cerah dan pipi merah dan seekor kucing putih yang lembut di tangan Anda. Saya pikir Kasim Zhang benar. Huang Haodang, 1941, politisi dan diplomat, Perdana Menteri Tiongkok dari tahun 2008. Saya bahkan berpikir untuk berteman dengan sang putri. Berada di belahan dunia lain adalah pekerjaan yang sempurna bagi saya. Ibu dan saudara perempuan Zhou khawatir. Dia hanya seorang perawat yang tumbuh bersama sang putri. Biksu Buddha. Bibi mengertakkan gigi dan berkata bahwa salah satu dari kami bukanlah seorang putri. Seorang gadis yang tidak terlihat seperti seorang putri. Hari itu kami berdua berada di tengah-tengah. Berjongkok di tanah sambil masturbasi pada hari ke-6 di bulan ke-6. Ini sangat alami. Tuan He melompat ke arahnya, memanggil dengan manis kepada saudaramu. Saya tahu betul adegan ini. Seperti itulah cara saya biasanya memanjakan adik saya. Agak merindukannya. Saya tidak tahu apakah dia baik-baik saja di perbatasan dengan ayahnya. Sampai Bibi Wakamatsu mengingatkan saya. Saya baru ingat bahwa saya harus tunduk pada pangeran. Tapi bagaimana cara kerjanya di sini? Saya mengedipkan mata ke arah pangeran, menatap kosong. Sang pangeran tersenyum lembut. Cintaku. Saya melihat bahwa Lady Huishun sangat dekat dengan Tuan He. Tuan He adalah saudara perempuan saya. Kaishun sudah seperti saudara perempuan saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan. Hei, kau tahu aku. Aku berkedip. Sang pangeran sepertinya membaca keraguan di mata saya. Putri kedua keluarga Yuan, Lian Lian. Lord Huishun yang merupakan perintis telah lama menjadi selebriti di ibu kota. Apakah Ichiraku lebih terkenal daripada kakak perempuan saya? Sang pangeran tersenyum. Belum ada jawaban. Tuan He kemudian menarik lengan bajunya dan berkata, saudaraku, kami sangat dekat dengan Choru akhir-akhir ini. Hatsumomo adalah kucing putih yang Anda berikan kepada saya. Aku memanggilnya Choru. Dia melambaikan tangannya ke arah saya. Biarkan aku membawa hari ke-6 setiap bulannya. Aku menjemput Choru. Ini seperti menggendong bayi kecil kesayangan Anda. Ini sama saja dengan menunjukkannya kepada orang lain. Bawalah ke pangeran. Jangan takut, yang mulia. Kamu anak yang baik. Anda bisa menggosok kepalanya seperti ini. Saya mendemonstrasikan saat saya berbicara. Sang pangeran tertawa lagi. Pilek jatuh di atas kepala saya. Jangkau dan sentuh 6 angka pertama. Menghargai perilaku Anda yang baik. Bibi Wakamatsu tidak senang mendengarnya. Yang mulia, kucing itu baik, tetapi kedua tuannya dikelilingi oleh seekor kucing setiap hari. Tak berbentuk. Jaga baik-baik. Sang pangeran mengatakan bahwa sangat jarang melihat Duan Ha begitu bahagia. Ada orang-orang yang tidak masalah dengan keributan di istana mereka sendiri. Bibi Wakamatsu terdiam saat mendengarnya. Lihatlah, lihatlah. Yang mulia memuji saya karena telah menemani putri. Setelah itu, semakin banyak saya bangga dengan Anda. Bawa putri dan lari ke taman. Taman-taman di istana jauh lebih besar daripada yang ada di rumah jenderal. Bahkan ada lebih banyak lagi bunga dan serangga yang eksotis. Hanya saja, hal itu membuat para pelayan di istana Duan He Kasim itu selalu terburu-buru setiap hari. Mereka takut akan kehilangan putri mereka. Mereka semua mengikuti saya dengan memanggil saya kakek kecil. Tanyakan kepada saya apakah saya bisa berhenti hari ini. Ini adalah istana yang besar dan dindingnya sangat tinggi. Bisakah Anda benar-benar kehilangannya? Saat dia tertawa bersama Tuan Hajung, sebuah suara terdengar di belakangnya. Putri Duan He melihat perubahan wajah sang putri. Sudah selesai dan kemudian saya dihukum dengan Tuan Ha. Orang yang datang ke istana adalah Saudari Wang. Saudari Wang adalah seorang wanita tua dari janda permaisuri. Dia adalah seorang suster, tapi dia adalah putra mahkota. Anda harus bersikap sopan kepada mereka. Dia telah melihat semuanya. Dia bermartabat seperti keluarga pejabat manapun. Dia duduk dengan tenang di kursinya, menyeruput teh. Habiskan teh Anda. Secangkir teh sudah disiapkan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Lady Huishun. Sang putri tidak mengetahui etika istana. Seharusnya hal tersebut sudah dimaafkan. Ketika saya mendengarnya, ada sedikit rasa lega. Saya menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Hanya saja, sang putri adalah seorang pengedar narkoba. Kita perlu tahu bahwa kita semua melakukan ini bersama-sama. Kedua belah pihak
menderita. Tidak ada yang pernah dihukum. Alasan bahwa orang lain dapat duduk dengan tenang. Ya, hanya saja Anda harus tetap berdiri. Sang putri dan saya memamerkan gigi kami. Setelah kelas selesai, saya berada di lantai bersama sang putri. Sekelompok pelayan. Dengan panik, dia menggendong kami berdua ke kursi. Saya hendak melepas sepatu dan menggosoknya. Pangeran ada di sini. Segera setelah saya mendengar suara pangeran, sang putri melompat ke pelukan sang pangeran dan mengeluh. Setelah berhari-hari diajar oleh saudari Wang dan saran dari Bibi Wakamatsu, saya membungkuk kepada pangeran. Pangeran mengangkat tangannya dan menyuruh saya untuk bangun. Sudah saya ceritakan tentang Witsun. Anda seperti saudara perempuan saya. Tidak perlu semua formalitas ini. Saya tersenyum kepada Bibi Wakamatsu dan merentangkan tangan, membuat sang pangeran tersenyum. Pangeran mengusap. Wajah kecil sang putri menyerahkan sekotak kue kering. Aku tidak akan mengecewakan saudari Wang. Ini adalah bagian dari pekerjaan Guisayes Confectionery. Sang putri melihat kue itu, menyapu bersih kekhawatiran, dan dia berbaik hati untuk memegang kue di depan saya. Datang dan cobalah, Ninian. Ini adalah kue favorit saya. Lihatlah kue-kue yang lembut. Saya hanya bisa menelan ludah. Sang putri dan tuan putri saling berhadapan untuk memperebutkan kue-kue. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kue White Jade Hawthorne di Chungweo Fong juga sangat lezat. Saya mengunyah mulut saya yang penuh dengan susu, asam dan manis. Ya, kenapa saya belum pernah mendengarnya? Sang putri menatapku dengan mata yang cerah. Hei, saya tidak mengantuk jika berhubungan dengan kue-kue. Letakkan satu kaki di atas kaki yang lain saat duduk. Onom mengoceh. Saya telah memakan semua kue yang pernah saya makan dalam hidup saya. Menggambar tawa dari putra mahkota di sampingnya. Aku sudah selesai. Saya baru saja makan terlalu banyak. Putra mahkota tidak akan memberitahu saudari Wang tentang postur tubuh saya, bukan? Raihlah ke samping. Oh, tidak. Kami memakan semua kue-kue itu. Tidak ada bagian untuk pangeran. Dia tidak akan marah, bukan? Senyum sang pangeran melebar karena gerakan saya. Saya tidak tahu apa yang disukai Lady Huishun hari ini. Saya hanya membawa satu kue. Saya sudah mencatat semua toko yang Anda sebutkan. Pastikan Anda membawa kembarannya di lain waktu. Pangeran memberi kami berdua terlalu banyak makanan. Semua untuk alasan yang sangat bagus. Aku tidak terlihat seperti Bibi Mitloaf. Mereka akan mengatakan bahwa kita akan menjadi sangat bulat sehingga kita tidak akan bisa melihat keluar dari mata kita. Senyum di wajah sang pangeran semakin mengembang. Senyum sang pangeran begitu indah. Tapi Tuan He terus menjanjikan saya. Sang pangeran pasti ada di pihak kita. Tidak akan pernah menerima apa yang kita lakukan. Beritahu saudari Wang sedikit. Saya hanya meletakkan hati kecil saya kembali ke dalam perut. Setelah beberapa hari, kami menemukan bahwa pangeran tidak mengkhianati kami kepada saudari Wang. Dengan kembalinya saudari Wang, dan ada seorang wanita tambahan. Kami tidak peduli dengan bakat wanita. Para wanita dari keluarga bangsawan semuanya tumbuh dengan belajar, membaca dan menulis. Berbicara dengan cepat dan cerdas. Namun, karunia dari nama tersebut. Tapi saya bukan seorang pembaca yang baik. Dan lihatlah sang putri. Saya juga mengantuk. Saya membuat bola kertas kecil. Bersiaplah untuk membangunkan sang putri. Penguasa pria wanita itu telah jatuh di atas meja sang putri. Hari ini adalah hari lain untuk dihukum karena menyalin. Saya berkata kepada sang putri sambil meringis. Dapatkah Anda menahan diri di kelas lain kali? Kami memiliki hukuman selama 1 bulan penuh. Sang putri tidak mau kalah. Maka jangan tinggal di tempat tidur di pagi hari. Saudari Wang khawatir tentang hukuman baru. Yah, kami berdua mengantuk sepanjang pagi. Mengantuk di suatu sore. Jangan sampai Anda memiliki 50 keinginan. Memegang setumpuk kertas kosong di depan Anda. Salin kata demi kata. Membuat kemajuan sendiri. Saya mendengar sebuah pujian datang dari atas kepala. Jangan bilang Anda dihukum karena menyalin sepanjang waktu. Saya tidak ingat banyak hal. Saya yakin dia jauh lebih jujur kali ini. Saya memiringkan kepala saya. Untuk suara pujian itu, saya melihat putra mahkota yang mengenakan jubahnya tersenyum kepada saya. Saya melamun, puas menggambar urat horizontal pada kertas. Sudah berakhir. Yang satu ini hancur. Saya harus menyalinnya lagi. Tapi kali ini sang pangeran membawa 2 buah kue. Saya punya kue Hawthorne favorit saya. Sulit untuk membelinya. Dulu saya bergantung pada saudara laki-laki saya untuk makan. Dunia ini penuh dengan saudara yang baik. Oke, saya akan menyalinnya. Senyum sang pangeran menjadi manis kembali. Selesaikan kue. Kirimkan pangeran. Aku menguap dengan Tuan Ho. Lebih banyak bergumul dengan pena. Saya sangat mengantuk. Saya tidak tahu kapan saya akan tertidur. Sopan santun dipelajari dari hari ke hari. Hari ke-6 dalam setahun masih merupakan hari untuk masturbasi. Saudari Wang masih menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Hari ke-6 tahun baru Imlek lebih elegan dari kalian berdua. Dia menjadi lebih baik setiap hari. Saya belum selesai menulis penalti kemarin. Ada sesuatu yang baru hari ini. Untung
saja wanita itu tidak terlihat terburu-buru. Pangeran dan kue-kue buatannya cukup sering datang. Dalam perjalanan waktu, kita akan menjadi saudara. Hanya saja, saya semakin merindukan saudara laki-laki saya. Aku menyeret daguku ketika Blue memikirkan saudaranya. Pangeran berbicara dengan lembut dan lirih. Aku menatapnya. Dia menatap tepat ke arah saya, sepasang mata seperti bintang. Saya menjelaskan bahwa saya tidak akan mengganti saudara laki-laki pangeran. Saya merindukan adik saya. Sang pangeran kembali tertawa, dan bulan di langit indah sekali saat aku bahagia. 2 kue kering lagi. Bibi Wakamatsu sering menakut-nakuti kami. Akan lebih baik jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengenakan pakaian Anda. Untungnya, Brother Prince mengatakan bahwa itu karena kami sedang tumbuh dewasa. Suatu hari Tuan Louis memiliki sebuah ide. Ia mengatakan akan memeriksa hukuman tersebut dalam beberapa hari ke depan. Beritahu kami untuk mengaturnya. Beraninya kau? Saya sudah menghitungnya. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Saya tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Jadi, diputuskan untuk menyalakan lampu sepanjang malam mulai malam ini dan seterusnya. Bersiaplah untuk pertarungan yang keras. Saya bahkan tidak tahu kapan saya tertidur. Keesokan harinya ketika Anda siap untuk menguap kembali, mengingat dengan tajam catatan penalti yang tidak saya selesaikan kemarin. Tiba-tiba, saya bersenandung. Saya hampir kehilangan napas. Sampai ke ujung sungai. Bersiaplah untuk merayu-rayu bersama. Tuan H sedang membersihkan diri dengan wajah yang tenang. Lihat betapa bodohnya aku. Tawa terbahak-bahak dari tahun ke tahun. Tahun ini istana menjadi tuan rumah perjamuan. Baik saudari Wang maupun Tuan Wang tidak akan datang. Saya mengalami hari yang mendung. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya hampir kehilangan napas sekarang. Siapa yang akan bermain dengan Anda setelah saya pergi? Tuan He menutup mulut saya dan bla bla bla. Jangan bicara omong kosong. Mari kita semua panjang umur. Silakan menepuk kepala saya. Pergi dan berpakaianlah. Nenekmu, Putri Wensheng, akan datang ke istana hari ini. Ketika saya mendengar bahwa nenek saya akan pergi ke istana, saya sangat senang. Saya belum pernah melihat mereka selama beberapa dekade. Saat itu awal musim semi ketika saya memasuki istana. Sudah setengah tahun berlalu. Kemudian dia bertanya apakah ibu saya akan pergi ke istana. Bahkan sang wanita pun memiliki pengakuan yang harus disampaikan. Anda juga dapat memasuki istana. Bagaimana dengan adikku? Jika saudara perempuan Anda belum menikah, saya khawatir saya harus mengikuti putri ke istana kali ini. Dan sekarang dia menikah dengan Marquis. Tetapi tanpa perintah, ungkapan Ki menuntut ketaatan. Ini bukan berarti kita tidak memiliki hubungan keluarga dengan kaisar, kecuali dinyatakan lain. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam istana. Tuan dan menjawab saya dengan serius. Pertanyaan-pertanyaan ini tentang orang yang dicintai. Wow, sang putri tahu banyak hal. Tuan He langsung terhibur oleh saya. Nian, kau yang bodoh. Anda bahkan tidak dapat mengetahuinya. Tahun berapa? Anda hanya 2 tahun lebih tua dari saya. Ada apa dengan usia tua? Tetapi saya tidak menunggu bantahan saya. Tuan He mendorong pundak saya. Jangan habiskan waktu bersamanya. Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri acara makan malam publik. Posisi putri Tuan He sangat maju. Saya diposisikan secara diagonal di belakang sungai Tuan. Saya memalingkan muka dari nenek dan ibu saya. Mereka tersenyum kepada saya. Tak lama kemudian, jamuan makan malam di istana pun dimulai. Tuan He diam-diam mencolekku. Nian, kamu bisa pergi ke nenek dan ibumu. Saya melihat banyak suster di pesta itu. Mereka semua duduk tegak dan Anda cukup bodoh untuk bertanya apakah Anda tidak akan ketahuan? Sedikit kebodohan dengan senyuman. Pada usia Anda dan saya, ini belum terlihat oleh orang-orang itu. Ayolah, apa yang salah dengan usia setua ini? Saya tidak mengerti banyak. Saya pikir wajah samping Tuan H sangat cantik. Aku ingin sekali ciuman. Nenek dan ibu tidak terlalu terlihat. Saya berlari ke sana dengan tenang. Dia berada dalam pelukan ibunya yang duduk di belakang neneknya. Ibu pertama kali memarahi saya. Anda telah berada di istana begitu lama dan seperti monyet. Namun, dia menyentuh wajah saya dengan penuh kasih, menggosok punggungku dengan kehangatan seorang ibu. Apakah Anda terbiasa makan dan tinggal di istana? Aku mengangguk. Sang putri memiliki dapur kecil. Kami selalu membuat hidangan favorit putri dan saya. Ibu tersenyum. Tampaknya putri Tuan He adalah pertemuan yang baik. Sang putri sangat baik. Kami adalah teman baik. Dan seekor kucing putih kecil. Panggil ibu Coruk. Nenek, tahukah Anda mengapa hari ini disebut hari ke-6 dalam 1 bulan? Saya sangat senang bisa bertemu dengan ibu dan nenek saya. Maaf, saya kembali bertele-tele. Sudah lama sekali. Saya ingin pergi ke kamar mandi. Dan saya melihat ke arah sungai. Kau tahu, para gadis suka melakukan hal-hal ini secara beriringan. Tapi ada orang yang menggantikan posisi Tuan He. Mereka tidak menunggu saya. Lain kali saya akan minta sepotong kue pangeran lagi. Cuaca awal musim dingin. Kesejukan malam hari sedikit lebih dalam dari kehangatan istana. Bahkan dengan jubah, angin dingin masih membuat saya tersentak. Ikuti jalan untuk sementara waktu. Sebuah ejekan terdengar jelas di telinga saya. Anda adalah pecundang yang tidak
tidak memiliki kata-kata dan bakat. Sang putri tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu adalah suara sungai Tuan. Saya meningkatkan kecepatan. Anda seperti ratu Anda itu. Saya pikir saya telah membantu ayah saya. Tetapi pada akhirnya ketika ibumu meninggal, saya bahkan tidak melihat ayah saya yang terakhir. Dan Anda telah menderita selama 5 tahun di luar rahim. Saya melihat tamparan Tuan He dari jauh. Tembakan itu mengenai wajah putri kelima. Saya telah bermain dengan Tuan Ho sepanjang hari. Tapi dalam sebuah harem, sulit untuk tidak ingin mengetahui beberapa hal. Sebagai contoh, ibu putri kelima baru saja diangkat menjadi putri T. Pemandangannya sangat indah. Meskipun Duan He adalah saudara perempuan pertama, tapi putri kelima pasti tidak bisa menahan tamparan itu. Dia membawa beberapa wanita dari keluarganya. Saya tidak menyukainya pada saat itu. Sepasang pria yang sedang terlibat masalah. Hanya ada satu orang di Tuan He. Saya bergegas ke sana dengan ujung rok saya. Dia memiliki Tuan He di belakangnya. Saya berasal dari keluarga jenderal. Semua sehalus para wanita di rumah ini. Saya tidak pernah belajar seni bela diri, tetapi sebagai seorang anak, ia senang pergi keluar dan berlarian. Kakak dan adik saya selalu mengkhawatirkan saya. Jadi, dia mengajari saya beberapa trik kecil coli. Kami tidak akan memiliki masalah dengan para wanita ini. Itu adalah kekacauan. Saya bisa mendengar para wanita dan pelayan berteriak. Saya tidak bisa mengendalikan semua orang dengan satu tangan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mendekati saya yang akan lolos begitu saja. Tiba-tiba saya mendengar suara gedebuk. Saya menoleh. Sungai itu jatuh ke dalam kolam. Di tepi kolam renang berdiri 5 putri. Tuan He tidak bisa berenang. Saya bergegas ke kolam renang, tapi saya juga tidak bisa berenang. Untungnya, ada Kasim yang bertindak cepat. Dia sudah melompat untuk menangkap Tuan He. Saya orang yang mudah marah. Mencengkeram kerah baju putri kelima. Putri kelima melambaikan tangannya. Saya tidak bermaksud demikian. Dialah orang yang tidak tinggal diam. Saya tidak tinggal diam dan saya memberikan sedikit dorongan pada tangan saya. Menarik-narik pakaiannya dan melempar putri kelima. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Sementara para wanita berdiri di sana dengan kebingungan. Saya mengeluarkan satu lagi. Seret dia ke kolam renang. Saya lihat Anda juga tidak bisa diam saja. Sekarang para wanita tahu bahwa mereka takut. Mundur, dilindungi oleh para pelayan dan Kasim. Ada banyak kebisingan di sekitar kita. Saya dipanggil asisten saya. Ada ancaman terhadap saya. Beberapa dari mereka berteriak kepada saya untuk membujuk saya. Baru saja mendengar yang satu ini di tangan saya berteriak, "Anda gila. Apakah Anda tahu siapa saya?" Aku tidak tahu. Garnisun selama bertahun-tahun. Itu adalah suara sang pangeran. Sudut mulut saya berdetak. Ketika Anda melepaskan tangan Anda, ini hanya sedikit usaha. Dorong wanita yang entah siapa itu ke dalam kolam. Lalu lepaskan jubahmu. Meliputi sungai Tuan. Kemudian dia berbalik untuk melihat pangeran. Dia tidak tinggal diam. Aku tidak kuat. Saya juga tidak menangkapnya. Dan para wanita lain memberitahu saya berbagai macam gejala. Satu persatu, tidak berpakaian dengan benar. Lid, memisahkan cincin-cincin itu dan menyebarkannya dalam kekacauan. Idiom fik. Untuk memutuskan rantai peristiwa. Cara saya dituduh terburu-buru. Seperti sekelompok tikus. Di mana semua pembicaraan tentang pendidikan, saya pikir pangeran pasti ada di pihak kita. Saya ingin naik dan mengatakan kepadanya bahwa putri kelima yang memulainya. Namun saya tidak menyangka akan mendapat teguran keras dari putra mahkota. Dan kemudian dia menyuruh saya berlutut. Countess Huishun, 108 SM 300 M, putri dinasti Tang, yang secara politik sangat kuat dan dikenal karena kecantikannya, kesetiaan dan kebenaran Jenderal Lian. Kebaikan yang lebih besar adalah yang terpenting. Bagaimana Anda bisa memiliki anak perempuan seperti Anda? Jika ayah saya tahu saya diintimidasi, saya yakin mereka akan menjadi yang pertama. Tidak sepertimu, dan Anda di sini untuk menegur orang yang melindungi adik Anda sendiri. Itulah yang saya pikirkan. Serangkaian teguran dari sang pangeran yang mengikutinya sudah lama tidak didengar. Saya bangkit dengan marah, memandang ke arah pangeran. Sang pangeran menekan dengan satu tatapan. Tuan He menahanku. Tangan saya sedingin es. Jari telunjuk saya menyentuh telapak tangan saya. Ini adalah isyarat yang kami gunakan ketika kami bermain game. Artinya jangan bicara. Banyak yang ingin saya sampaikan dan saya sudah menuangkannya. Aku memegang tangan Tuan He. Saya ingin memberinya sedikit kehangatan. Tidak ada orang di sekitar. Beberapa hari yang lalu, pangeran pertama menghukum sang putri karena telah menyebabkan masalah dan larangan setengah bulan. Saya hanya ingat sekelompok wanita berlutut sambil berkata, "Aku tahu aku salah. Terima kasih, pangeran." Sang pangeran berdiri di sana. Pandangan yang bermartabat pada. Tidak ada jejak senyum saya yang sudah tidak asing lagi di mata saya. Sungai Tuan kembali ke Louvre dan demam pun dimulai. Dia masih berbicara omong kosong. "Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, jangan pergi." Apakah Tuan He menjadi anak nakal? Saya putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menemukan ibunya. Tapi saya adalah saudara perempuannya seumur hidup. Saya berada di tepi tempat tidurnya. Pegang tangannya. Ceritakan kepadanya berulang kali tentang tahun di. Pertemuan tahunan telah berlangsung di. Yang tidak saya duga adalah, Yang Mulia telah datang ke istana. Kaisar mengirim barang-barang ke istana dari waktu ke
waktu. Tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat kaisar di Istana Johore. Ini juga merupakan pertama kalinya saya melihat kaisar dari dekat. Dia sangat agung, sangat sulit didekati. Tapi saya bisa melihatnya. Memasuki pintu dengan sedikit perhatian kebapakan. Aku sudah melihatnya di wajah ayah. Aku tidak butuh peringatan Bibi Wakamatsu kali ini. Saya tahu ini adalah sebuah penghormatan juga. Anda tahu bagaimana cara memberi hormat. Namun, saya melepaskan Tuan He dan bangkit. Tuan He mencengkeram lengan saya. Lebih banyak teriakan panik, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Ibu, jangan pergi. Yang Mulia telah memaafkan saya dari upacara ini. Kemudian berdiri dalam keheningan. Menginap di ruang bersama kaisar dalam keheningan. Ini adalah hal yang sangat menindas. Tepat ketika saya hampir kehabisan napas. Yang Mulia akhirnya diundang pergi oleh pihak Putri De. Sungguh melegakan. Baru saja ingat. Saya bahkan tidak memberitahu nenek dan ibu saya malam ini. Ini akan kembali kepada mereka. Ini akan membuat mereka khawatir lagi. Mengapa kita tidak merepotkan Yang Mulia di lain waktu? Tebuslah dengan kebahagiaan. Saya tidak ingin berbicara dengan orang yang jahat kepada saya. Saya pikir dia adalah orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pikirkan tentang hal ini. Saya tertidur di tepi tempat tidur dalam keadaan kabur. Ketika saya bangun keesokan harinya, buru-buru pergi untuk melihat dahi Tuan He. Tidak terlalu panas. Dia juga terlihat sedikit lebih tenang. Menghela napas lega. Saya menyadari bahwa saya mengenakan selimut. Bibi Wakamatsu juga ada di sini. Dia terbangun ketika saya pindah. Saya menunjuk ke selimut di tubuh saya dan berkata terima kasih Bibi. Bibi Wakamatsu tersenyum. Pangeran membawakan ini kepada putri tadi malam. Ketika saya mendengar itu, saya merobek selimut dan melemparkannya ke samping. Saya tidak ingin membangunkan Tuan He, tapi tetap saja dia bergumam marah dengan suara kecil. Saya tidak ingin barang-barangnya. Bibi Wakamatsu menatap saya dengan senyum tak berdaya. Dia memerintahkan saya untuk mandi sampai saya duduk untuk makan. Makan kue. Bibi Wakamatsu yang mengatakannya. Saya pikir Anda tidak menginginkan apapun dari putra mahkota dan makan kue-kue orang lain. Saya melihat lebih dekat. Kue-kue tersebut dicap dengan sebuah kotak. Namun, ini sedikit mengecewakan. Tapi menyisihkan kue itu ke samping. Saya tidak makan sekarang. Begitu banyak yang dimakan sebelum waktunya. Bibi Wakamatsu terus menjadi eksentrik. Saya mendorong sumpit saya. Ini membuatku kesal. Anda berada di pihak pangeran. Dia tidak berbicara kepada saya. Bibi juga punya untuk saya. Bibi Wakamatsu masih tersenyum. Saya diberi kue baru. Yang Mulia memperhatikan Anda. Dia menggunakan ayah saya untuk menjatuhkan saya. Keluarkan ayahmu. Ini hanya cara untuk memberitahu para wanita. Anda bukan orang yang mudah menyerah. Saya tidak menyadari bahwa nama ayah begitu bagus. Tapi aku masih marah. Tapi mengapa dia hanya menegur saya? Saya menegur Anda untuk membantu Anda membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Biarkan keburukan orang lain kembali menghantui Anda. Dia bahkan menyuruh kami menyalin buku. Saya telah dihukum 100 kali. Saya hanya menghukum para gadis sebanyak 30 kali. Anda hanya melakukannya untuk pertunjukan. Apakah Bibi Wakamatsu memotong rambutku? Sang putri masih muda. Di tengah-tengah istana, terkadang menghukum seseorang. Sebaliknya, mereka justru membelanya. Namun, saya masih kesal. Bibi Wakamatsu melanjutkan dengan mengatakan, Yang Mulia juga meminta saya untuk menyampaikannya kepada Yang Mulia. Dia telah mengirim kabar kepada nenek dan ibumu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Nah, itu sangat bijaksana. Sekaligus, saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya dari sepiring kue-kue itu. Saya tidak menyangka yang berikutnya. Bibi Wakamatsu berlutut untuk saya. Yang Mulia, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya panik. Panggil Bibi Wakamatsu. Apa yang kau lakukan, Bibi? Saya tidak mampu membelinya. Pada tahun-tahun sejak mendiang permaisuri pergi, seorang putri adalah seorang manusia. Ketika sang pangeran datang, sang putri kecil akan merasa senang selama setengah hari. Tapi sang putri kecil telah berada di sini selama beberapa waktu. Sang putri memiliki lebih banyak senyum di wajahnya dibandingkan 5 atau 6 tahun terakhir. Terima kasih untuk hari kemarin. Kecuali sang pangeran, tidak ada yang pernah begitu protektif terhadapnya. Kau akan bersamaku mulai sekarang, Sheriff. Akhirnya sang putri tidak sendirian. Saya tidak pernah mengenal kesepian. Saya punya saudara perempuan. Saya memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang pengasuh, seorang adik perempuan. Ketika Anda tidak ingin berbicara dengan mereka, saya memiliki halaman yang penuh dengan bunga dan kucing dan anjing. Ramah, nenek selalu tersenyum ketika melihat saya. Ibu saya selalu mengatakan bahwa saya adalah monyet, tapi saya tidak pernah terikat di satu tempat. Saya tidak sering kembali, tapi di rumah adalah kuda poni saya. Tuan He juga memiliki ini, tapi Bibi Wakamatsu mengatakan bahwa sang putri kesepian. Tuan He terbangun di malam hari, sudah kembali. Hanya saja, semuanya terasa lembut. Saya tidak memiliki kekuatan. Saya bertanya apakah dia ingin kaki ayam dan angsa, ham panas dengan jamur matsutake, bebek renyah dengan rebung, ikan asam manis. Tuan He hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Bibi Wakamatsu mengeluarkan sebuah kantong kecil, korban penyakit serius. Di mana saya bisa makan kantong-kantong kecil berminyak ini? Bukalah dan
Dan ternyata itu adalah buah plum asam. Berikan satu untuk Tuan Kernel. Makanlah bagian intinya. Air mata pun menetes di mata saya. Saya bergegas untuk mendapatkan tangan saya. Ayah menahan air matanya. Ini membunuhku. Saya belum pernah melihat Tuan Cook begitu sedih. Mengepalkan tinjunya. Ini seperti bubuk mesiu kecil. Aku akan membalas dendam pada putri kelima. Bibi Wakamatsu menahan saya. Tuan Ha juga mengulurkan tangannya. Saya menangkap tangan Tuan He di tangan saya. Ini seperti menangkap sepotong batu giok yang pecah. Apakah Anda menyuruh saya untuk tidak pergi juga? Ini tidak layak. Tuan He membuka bibirnya. Dia melontarkan 3 kata ini dengan ringan. Itu membuat saya merasa seperti, apakah putri kelima benar-benar tidak berharga? Api saya padam dalam sekejap. Di dapur, bubur pun dihidangkan. Mencemooh, sangat mudah untuk melihat Tuan Ha mengambil 2 gigitan. Saya mendengar pengumuman bahwa Yang Mulia ada di sini. Kali ini Kaisar telah mengusir kita semua. Aku akan berada di depan pintu dengan Bibi Wakamatsu. Tenang di dalam dan luar. Sangat menyedihkan dimanapun ada Kaisar. Paman-paman di barak mengatakan bahwa ayah adalah raja neraka di luar sana. Yang lain takut untuk berbicara. Namun di rumah, mereka selalu menggendong saya di pundak mereka. Tertawa dengan wajah berkerut. Bukankah istana adalah rumah Kaisar? Tempat ini sangat tenang. Ketika Yang Mulia pergi, keheningan yang sama seperti di atas. Bibi Wakamatsu hanya menggelengkan kepalanya. Masuk dan sajikan bubur. Tuan Wah hanya mengatakan bahwa ia tidak memiliki nafsu makan. Saya berbaring lagi, keluar dari ruangan. Bibi Wakamatsu hanya bisa mengoceh. Anda dapat menikmati 2 gigitan lagi. Tapi seolah-olah saya tiba-tiba teringat bahwa pada akhirnya adalah kehidupan Kaisar untuk hidup dalam cahaya mulut. Miring untuk membidik pohon pir. Di dalam rumah, Anda bisa melihat debu yang berputar-putar dalam cahaya. Namun Tuan He tidak berada dalam cahaya. Dia ada di seluruh tempat tidur. Bola kecil seperti itu tampaknya cocok dengan kata kesepian. Ibu Tuan Ha, Permaisuri Xian, meninggal beberapa tahun yang lalu. Seluruh negeri sedang berkabung. Saya memiliki beberapa kenangan. Bagian lain dari istana ini bukan urusan saya. Saya bertanya kepada Bibi Wakamatsu, mengapa putri kelima mengatakan Tuan He tinggal di luar istana selama 5 tahun? Bibi Wakamatsu memberi tahu saya, ketika mendiang ratu pergi, Tuan Ha baru berusia 7 tahun. Tuan He masih muda. Anda perlu dibesarkan oleh ibu Anda. Tuan He tidak mau mengakui orang lain sebagai ibunya. Kemudian dia meninggalkan istana, dibesarkan di kuil King Yuan selama 5 tahun. Tidak heran jika saat ini Tuan He perlu belajar etiket pengadilan dengan saya. Tuan He tidak bahagia selama 5 tahun itu, bukan karena penyakit Tuan He. Mereka berada di rumah saudari Wang dan wanita itu mengambil cuti beberapa hari. Saudari Wang dan para wanita telah mengirimi saya pesan. Li, upacara tidak boleh dihapuskan dan dilupakan. Idiom V. Jangan lupakan pentingnya kepatutan. Konselor Huishun telah berlatih dengan tekun. Sang pangeran memiliki niat yang baik. Dihukum dengan menyalin 100 kali. Melihat mereka bersama di masa depan. Idiom mengunjungi bersama di masa depan. Itu benar. Itu semua adalah pesan untuk saya. Tuan He sakit. Para pasien memiliki hak istimewa. Saya sedang duduk di meja saya, menangkupkan kedua tangan di atas wajah dan menghela napas. Oh Tuhan, kenapa kau tidak membuatku sakit juga? Tapi saya mendengar tawa konyol di belakang saya. Saya tahu itu adalah putra mahkota. Meskipun dengan tabel yang penuh dengan penalti, aku masih marah-marah. Hanya saja, jangan berbalik dengan sengaja. Kenapa kau masih marah padaku? Sang pangeran lahir lebih dulu. Aku tidak akan berani. Suara sang pangeran terdengar dengan tawa. Tapi saya bisa melihat bagian belakang yang satu ini menggembung. Ya, itu hanya membuat saya kesal. Anda bilang saya memiliki tonjolan. Kemudian tangan pangeran jatuh di atas kepala saya. Mengapa Anda tidak berbalik dan menatap saya jika Anda tidak marah? Tuan He sedang beristirahat. Saya harus menyalinnya ratusan kali. Yang Mulia Pangeran, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, silakan pulang. Pangeran mendengus lagi. Tertawa. Aku bahkan lebih marah. Sebelum saya memotong rambut saya, pangeran menaruh setumpuk barang di depan saya. Menatap. Saya pikir ini adalah salinan buku. Dan itu terlihat seperti tulisan tangan saya. Ini lebih tebal dari 100 kali lipat, bukan? Tetapi, kapan saya pernah menyalin begitu banyak? Saya memandang pangeran dengan mata lebar dan bingung. Sekarang dia akan menatapku. Saya menatap pangeran dengan tatapan kosong. Tetap diam. Ini dari catatan yang saya berikan kepada seseorang yang mengunjungi Anda. Termasuk halaman berukir yang sedang Anda pelajari. Sekitar 200 kali. Dan Anda telah menyalin semua hukuman lama Anda. Aku membaca sekilas. Tidak bisa tertawa. Aku masih marah. Namun sang pangeran membungkuk di depan saya. Tahukah Anda bahwa penyalin mengeluh kepada saya? Karakter para cendekiawan terkenal tidak sesulit milik Anda. Ini adalah sebuah lelucon. Tulisan tangan saya tidak bagus. Saya memalingkan wajah saya. Saya seharusnya tidak menatapnya. Pangeran masih marah padaku karena mematahkan kepala kecilku. Biar ku tebak, marah karena aku menegurmu. Aku cemberut. Ini sengit. Ketika saya membalikkan rumah jenderal, tidak ada yang pernah menegur saya seperti itu. Dengan cara ini, air mata keluar dari mata saya. Sang pangeran tampaknya panik. Angkat tanganmu dan hapus air mata.
mataku. Ribut-ribut. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Jangan menangis. Jangan menangis. Ini adalah kesalahan saya. Saya mencengkeram lengan baju pangeran. Menyeka air mata dari matanya. Menyedot hidungnya. Aku tahu saudara pangeran membantuku. Saya bukannya tidak masuk akal. Saya hanya merasa dirugikan. Berbicara dan berbicara. Saya menangis lebih keras. Sang pangeran kini kehilangan kata-kata. Butuh waktu setengah hari untuk membuat saya berhenti menangis. Air mata dan ingus di sekujur tubuh pangeran. Aku mengotori pakaianmu. Ini akan menghilangkan sengatan dari agresi. Ini adalah sebuah kehormatan bagi gaun tersebut. Kali ini saya mendengus sambil tertawa. Aku mencengkeram lengan baju pangeran. Sambil memiringkan kepalanya, ia dengan bangga mengatakan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Namun, saya tidak mendapatkan keuntungan apapun karena berada di bawah komando saya. Pangeran memegang wajah saya dan Anda masih berbicara. Aku tidak ikut. Anda akan melemparkan semua orang ke dalam kolam renang. Ngomong-ngomong soal itu, saya hanya sedikit kesal. Seharusnya saya tetap tinggal bersama saudara saya. Bangun pagi dan berolahraga. Pelajari beberapa trik lainnya. Mungkin kita bisa melindungi sungai Tuan hari itu. Putri kelima tidak akan bisa memanfaatkan ini. Lihat aku tersenyum. Saat itulah sang pangeran mengeluarkan sepucuk surat dari lengan bajunya. Ini dari saudara laki-laki saya di perbatasan. Saya mengedipkan mata saya yang merah karena menangis. Sang pangeran membacakannya lagi. Saya melihat Anda selalu berbicara tentang Jenderal Lian. Jadi saya mengirim seseorang ke sana. Jenderal Lian mengatakan bahwa dia akan menulis surat kepada Anda ketika dia punya waktu. Aku akan membawamu ke istana. Terima kasih, saudara pangeran. Saya memeluk pangeran. Dia bahkan menggosokkan kepalanya ke dagunya beberapa kali. Baiklah. Seperti kucing. Pangeran juga mengelus kepala saya seperti kucing. Di masa depan, saya akan mencoba untuk tidak menghubungi Anda. Suara Tuan He yang merasa sedih itu semakin menjauh. Saat itu saya hampir berusia 11 tahun. Tuan Ha akan segera berusia 14 tahun. Sang pangeran berusia 16 tahun. Sebenarnya, kita semua hanyalah anak-anak. Ini adalah hari yang indah. Bibi Wakamatsu dan saya berhasil membujuk Tuan He. Bangun dari tempat tidur. Berjemurlah di halaman. Singkirkan penyakit ini. Choroku dengan malas berbaring di atas meja. Memiliki ekor di antara kedua kakinya. Sedikit goyah. Tuan He dan saya belum keluar dari istana selama berhari-hari. Kali ini, saya mendengarkan gosip rahasia para pelayan dan suster. Saya dengar putri kelima sangat marah. Permaisuri juga sangat marah ketika mendengarnya. Dia datang ke istana dengan tergesa-gesa untuk mengundang Baginda Raja beberapa kali. Kasim yang mulia Hai menyuruhnya pergi beberapa kali. Akhirnya, kami berhasil membuat kaisar pergi dan kemudian tidak ada yang terjadi. Setelah itu, saya hanya mendengar bahwa mereka memukuli para bawahan yang bersama putri kelima. Apa yang dikatakan yang mulia? Aku bertanya dengan usil. Adik perempuan, bagaimana kita tahu? Apa yang bisa saya katakan? Ini hanyalah sebuah trade-off. Tapi Tuan He berbicara. Saya memandang Tuan He dengan tidak percaya. Saya hanya melihat kedinginan di mata Tuan He. Memikirkan kaisar yang meninggalkan tempat ini dalam keheningan. Sejenak saya berpikir, saya rasa saya tidak perlu mengejar hal ini. Saya pikir Tuan He sedang sakit. Saya mulai kedinginan dan keras. Kasim kecil itu datang dengan seorang gadis kecil dalam gendongannya. Keheningan dipecahkan oleh keributan. Putri dan Sheriff. Orang ini sudah mengendap-endap selama berhari-hari. Kami punya Anda hari ini. Suster Tuan He. Ini aku. Gadis itu kurus. Pakaiannya sudah tua, tapi tidak seperti pembantu. Anda tidak diperbolehkan memanggil putri dengan namanya. Belum lagi saudari yang satu ini. Setelah menempatkannya di awal dan mengirim pesan terlebih dahulu, saya bergegas membantu gadis itu berdiri. Hampir tidak ada daging pada lengan yang kurus. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan He bertanya. Gadis kecil itu melirik ke arah Kasim yang baru saja menegurnya. Saya berbicara tentang pesta musim semi tahun lalu. Kelima putri itu ingin menghajarku. Putri kelima yang menyelamatkan hidup saya. Mengapa dia berkelahi di mana-mana? Tuan Ha memiringkan kepalanya. Aku ingat. Putri kelima yang bermasalah denganmu. Anda adalah putri 7888. Aku putri 8. Ketika gadis itu mengatakan bahwa dia adalah putri ke-8, menggosok lengan bajunya dengan tidak sabar. Ahli waris. Saya melihat putri ke-8 yang hanya mengenakan jepit rambut perak di kepalanya. Melihat Tuan He, bayangkan putri kelima dengan kepala penuh manik-manik dan jepit rambut. Saya tidak tahu bahwa putri di istana. Apa yang tidak glamor tentang hal itu? Bawakan kursi untuk putri ke-8. Bibi Wakamatsu telah berbicara. Putri ke-8 segera memiliki kursi. Aigo, aku buta. Saya tidak percaya saya tidak mengenali putri. Kasim yang baru saja menegur putri ke-8 sekarang membungkuk. Sebuah tamparan di wajah tidak terlalu keras. Tolong hukum saya, Yang Mulia. Tidak. Saya tidak begitu mengenalinya. Putri ke-8 tampaknya sangat tidak nyaman dengan adegan ini. Ini adalah kesalahpahaman. Kalian semua bisa turun. Saya dapat melihat bahwa putri ke-8 sedang terburu-buru. Saya memperkenalkan diri dan sedikit tertawa. Melihat putri ke-8 dengan
nyaman. Saya bertanya kepadanya mengapa dia datang menemui Tuan Ho. Dia mendengar bahwa Tuan He didorong ke dalam air oleh putri kelima. Ini adalah penyakit yang serius. Dia juga ingat bagaimana dia menyelamatkan nyawa Tuan He. Apakah Anda pikir itu karena nama Anda Tuan He? Aku telah menyinggung putri kelima. Merasa tidak nyaman. Saya ingin melihatnya. Tuan He datang beberapa kali. Pintu-pintu istana ditutup. Dia ditangkap oleh para kasim di pintu masuk istana Tuan He. Jadi putri kelima sangat pendendam. Setelah mendengar apa yang dikatakan putri kedelapan, aku rasa begitu. Tapi Tuan He menurunkan bulu matanya dan berkata, antara dia dan putri kelima tidak ada hubungannya dengan 8 putri. Putri kedelapan akan kembali setelah beberapa saat. Saya ingin mempertahankannya untuk sementara waktu. Dia bilang dia terlambat, takut akan hukuman ibu. Sepertinya ibu yang sangat tegas. Saudari Wang muncul di depan mata saya. Tiba-tiba, saya merasakan rasa belas kasihan. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tidak menyangka, ketika putri kedelapan ini bangun untuk memilah-milah pakaiannya, saya menemukan gaun itu robek. Saya hampir menangis. Saya mengambil sapu tangan dan menyeka air matanya. Saya biasa berlari ke atas dan ke bawah. Bukan masalah besar jika pakaian Anda robek sesekali. Ibumu hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Tidak ada yang akan terjadi. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Menenangkan. Mengapa mulut Anda semakin kempis? Tuan He berkata, sebelum saya datang ke istana, ukuran saya hampir sama dengan putri kedelapan. Ambil satu set pakaian tersebut dan kenakan. Putri kedelapan tidak akan berubah. Saya pikir dia membenci saya. Sibuk mengatakan aku wangi. 8 putri semuanya memerah wajahnya. Menggumamkan sesuatu tentang harganya yang terlalu mahal. Tapi saya tidak bisa memakai gaun itu. Sebaiknya tinggalkan saja. Seberapa berhargakah sesuatu yang tidak dapat Anda gunakan? Mudah sekali membujuknya untuk memakainya. Memang benar bahwa pakaian seorang pria membuatnya terlihat bagus. Ini jauh lebih baik daripada yang lama. Hanya saja, putri kedelapan jelas menyukainya. Namun, masih ada raut kekhawatiran di wajahnya. Bibi Wakamatsu mengambil beberapa kue. Saya meminta salah satu pelayan Tuan He untuk membawanya kembali. Dan katakan padanya untuk memberitahu ibu putri kedelapan. Putri Tuan He dari Taiwan. Terima kasih, Putri Hachi, karena telah menghilangkan rasa bosan ke Iko. Saat itulah saya melihat kening putri kedelapan sedikit mengendur. Sebelum putri kedelapan pergi, dan meminta sapu tangan yang baru saja saya gunakan untuk menyeka air mata. Katanya dia mengotorinya. Kembalilah dan cucilah dan bawalah kembali padaku. Tapi saya tidak ingat di mana saya meninggalkan sapu tangan itu. Menoleh dan mengatakan tidak ada halangan. Katakan padanya untuk datang dan bermain lebih sering. Putri kedelapan telah membuat keributan untuk sementara waktu. Dan matahari pun menghilang. Matahari musim dingin seharusnya pendek. Segera setelah matahari terbenam. Dingin sekali. Tuan He tidak tahan dengan udara dingin. Mari kita masuk ke dalam. Tidak lama lagi. Meja sudah panas dan siap digunakan. Saya adalah teman baik saya. Saya melayani dan makan bersama. Tidak ada yang terlalu berminyak. Saya hanya akan tinggal bersamanya. Tapi Tuan He juga sangat benar. Katanya, senang sekali melihat saya makan daging. Dia bisa saja makan lebih banyak. Dan kedua belah pihak pun saling menimbang-nimbang. Masih ada babi di atas meja. Setelah makan, pelayan tertua putri kedelapan kembali. Saya mengambil adik pembantu tertua. Tanyakan kepada putri kedelapan di istana mana dia tinggal. Mari kita bermain dengannya suatu hari nanti. Tapi pelayan itu terbata-bata. Saya hanya mengatakan lebih baik jika Anda tidak pergi. Apakah karena ibu putri kedelapan terlalu agresif? Saya ingin bertanya kepada Nona Wakamatsugu. Pembantunya pun turun. Dia naik dan menutup pintunya sendiri. Sheriff kecil, Anda terlalu penasaran. Istana-istana ini adalah, saya tidak ingin membicarakannya. Tapi saya takut jika saya tidak menyebutkannya, saya akan mendapat masalah. Putri kedelapan adalah anak yang pahit. Menghela napas ketika dia selesai. Aku berkedip. Katakan, ibu kandung putri kedelapan adalah seorang pelacur. Ini adalah salah satu kecerobohan yang mulia saat mabuk. Pelacur itu melahirkan putri kedelapan, tetapi dia tidak melahirkannya. Yang mulia tidak ingin membicarakannya. Seorang putri yang lahir dari seorang pelacur dan seorang pelacur tidak akan disukai oleh kerajaan. Sulit untuk bertahan hidup di istana. Tidak heran jika putri kedelapan terus memanggil ibunya. UPS, saya bodoh mengatakan itu, yang mulia. Jangan membuatnya merasa tidak enak. Kemudian Bibi Wakamatsu yang melihat Tuan He. Jelaskan dengan jelas tentang STH. Tanyakan apakah itu Ibu Suri. Bibi Wakamatsu mengangguk. Mendiang permaisuri mengatakan bahwa itu adalah darah bangsawan. Karena sikap yang mulia, apa yang tidak bisa dilakukan di permukaan? Saya hanya bisa meminta seseorang untuk mengurusnya secara diam-diam. Kita tidak bisa membiarkan putri lolos dari ini. Memberi mereka halaman sendiri. Menceritakan beberapa hal. Mereka diberi makan dan pakaian dengan standar talenta dan putri. Saya masih menjadi orang yang melakukannya. Mendiang permaisuri takut orang lain akan membicarakan tentang pencuri. Tidak dianggap serius. Saya tidak menyadari betapa besar pertumbuhannya. Ternyata tidak semua tempat di dunia ini kaya. Ini adalah hari-hari ketika sungai Guituan bersatu. Tidak berbicara banyak. Yang bisa saya lakukan hanyalah membuatnya tertawa. Tapi dia masih
masih menghabiskan banyak waktu dalam keheningan. Tampilan yang rapuh itu, saya takut dia akan patah jika dia bergerak. Saya tidak berani menariknya seperti dulu. Kadang-kadang saya mendengar Bibi Watson mendesah. Mengapa kembali menjadi sama dengan kuil Cheongwonji? Dan suku terlarang ini, suku terlarang. Dia tidak selincah dulu lagi. Ini dia. Ibu saya dulu melarang saya untuk keluar rumah. Saya masih bisa menyelinap keluar melewati dinding. Dinding istana tidak lebih tinggi dari dinding kediaman jenderal. Tetapi ketika pintu Louvre ditutup, aku sedang diikuti. Waktu mendarat akhirnya tiba. Saya menyilangkan tangan saya, berdebat dengan berisik, beritahu pelayan untuk membuka gerbang istana. Penyakit Tuan He sudah hampir berakhir. Saatnya untuk pergi ke sana. Saya menyuruh pelayan untuk membawa meja panjang. Sebarkan materi yang saya kirimkan kepada pangeran hari ini. Masuklah ke kamar Tuan He. Menariknya keluar. Kita akan membuat layang-layang hari ini. Aku bilang Tuan He, mari menggambar 2 layang-layang. Lukisan ketidakbahagiaannya sendiri. Kalau begitu biarkan dia pergi. Dan semua ketidakbahagiaan pun lenyap. Lukisan yang membahagiakan. Dan kemudian menaikkannya tinggi-tinggi. Dan kemudian juga menempatkan. Tuan He juga bertanya kepada saya mengapa saya memakai ini. Tunjukkanlah di luar sana demi Tuhan. Bersenang-senanglah bersama kami juga. Tuan He mendengus. Saya bisa tertawa terbahak-bahak karenanya. Lihat saja dan katakan bahwa Anda tidak dapat melakukannya tanpa saya. Jadi saya meminta pembantu untuk datang dan membantu saya. Kami mulai mendapatkan masalah. Selamat melukis. Saya memberi Tuan He sampel terlebih dahulu. Cawan cat merah pada layang-layang. Warna merah melambangkan kemarahan saya. Dan kemudian warna biru. Ini tidak menyenangkan. Catnya berceceran di mana-mana. Dan di tanganku. Bibi Wakamatsu dan pembantu kecilnya panik. Ingin datang dan membersihkan saya. Saya akan menepi ke sungai. Anda juga bisa mencobanya. Tuan He menundukkan matanya. Saya mengambil segelas warna ungu dan memakainya. Saya menanyakan ini. Apa ini? Ini kejengkelan. Tuan He menjawab. Aku akan melempar satu lagi. Ini adalah batu giok Brahma. Saya melempar gelas. Ini adalah akar penyebab penyakit Tuan He. Saya akan keluar dari sini sebentar lagi. Tuan He membekap wajahnya dan menuangkan segelas demi segelas. Saya menggesekkannya ke wajahnya saat dia sedang memercikkan cat. Dia bereaksi dengan menyilangkan tangannya. Bao, kau menyerangku. Dalam perjalanan waktu, sungai Tuan akhirnya tersenyum cerah kembali. Layang-layang sudah selesai. Gantung di samping hingga kering. Tuan He dan saya membuat 2 wajah besar. Itu tidak cukup. Dimulai dengan para pelayan. Para suster berteriak bahwa mereka belum pernah mengenakan gaun itu lebih dari beberapa kali. Suasana Tuan He. Saya akan memberikan beberapa suara yang lebih baik. Untuk sementara waktu, warna-warni beterbangan di halaman. Aku lelah. Aku mau istirahat. Bibi roti daging mengambil layang-layang yang sedang dijemur. Kedua kakek dan nenek yang masih kecil itu tertawa terbahak-bahak. Menurut saya, tempat terbuka yang tidak jauh dari sungai di Zaofenggong sangat cocok. Biarkan saja. Kerumunan orang yang flamboyan itu meninggalkan Louvre dengan gempar. Menerbangkan layang-layang dalam kegemparan. Layang-layang terbang tinggi di langit. Satu potongan memotong satu-satunya benang. Semua kekhawatiran Anda telah sirna. Ini akan menjadi hari yang baik. Saya memeluk Tuan He dan tertawa bahagia. Kerumunan penonton yang flamboyan bersenang-senang kembali ke Louvre. Tapi istana Zaofang yang membuat perutnya sakit. Sekelompok orang yang tidak senang langsung menjadi tenang. Saudari Wang sedang duduk di halaman. Aku cemberut. Bersiaplah untuk bersembunyi di tengah keramaian. Akibatnya, para pelayan mundur ke samping. Saya ditinggalkan bersama Tuan dan sekelompok orang yang tidak cocok ini. Mengapa saat-saat indah itu begitu singkat? Aku menghela napas. Bersiaplah untuk mengundurkan diri. Dia maju ke depan dan memberi hormat. Kemudian gantung kepala Anda. Hari ini terlihat seperti ini. Saya pun ikut memimpin. Tuan H masih lemah. Saudari Wang, tolong hukum aku. Saudari Wang mengambil cangkir teh, memegang teh dengan penutupnya, mengambil seteguk. Ketika Saudari Wang tidak menjawab, ini tidak baik. Setelah sekian lama, Saudari Wang meletakkan cangkir tehnya. Teh ini benar-benar enak. Teh tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saya tidak tahu apa artinya untuk sesaat. Ya, ini adalah teh yang biasa kami minum di istana. Namun, Bibi Wakamatsu mengambil alih. Saudari Wang tersenyum, bangun dengan kaki belakang, terutama kuda. Yang mulia baru saja melakukan pekerjaan etiket dengan baik. Sederhana dan sederhana. Sekian untuk hari ini. Dan mengangguk kepada Bibi Wakamatsu. Dia pergi keluar dari istana. Saya merasa sangat terkejut. Bertahun-tahun kemudian, saya pernah mengalami skenario serupa. Hanya aku yang menjadi Saudari Wang. Saya juga menyaksikan sekelompok junior yang bermain-main di semua tempat. Tapi mereka sangat senang. Berapa banyak orang yang bahagia di dalam istana. Saya tidak tega untuk menyela. Saya bahkan tidak bisa menyalahkan Anda. Wanita itu memandangi penalti saya untuk waktu yang lama. Saya berkeringat dingin. Dia tidak mungkin melihat
melihatnya, bukan? Wanita itu baru saja menjatuhkan tumpukannya. Lihatlah saya dan katakan, Lady Waisun, jangan katakan saya yang mengajarkan Anda. Tuan He hampir tertawa terbahak-bahak dari pinggir lapangan. Aku memelototinya. Saudari Wang juga memeriksa etika kami. Karena apa yang terjadi kemarin, saya menjalani semua aturan etiket dengan sangat patuh. Saya dapat melihat bahwa saudari Wang sangat puas. Aku hanya bercanda. Sepertinya saya tidak akan bisa melakukan apapun dengan benda-benda ini. Saudari Wang menghela napas setelah membacanya. Ini adalah akhir dari pelajaran guru. Putri-putri lain belajar dalam 1 atau 2 bulan. Ini membutuhkan waktu setengah tahun. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Ternyata Anda bisa membolos jika Anda mempelajari hal-hal ini. Seharusnya saya tahu. Saya tidak pernah menipu sebelumnya. Kami pasti bisa mengirim saudari Wang pergi dalam waktu 1 bulan. Aku tertekan. Tapi Tuan He menertawakan saya dengan culu dalam pelukannya. Dia orang yang jahat. Saya memutuskan untuk mengabaikannya selama 3 hari. Ini harus menjadi keputusan saya untuk menikah dengan Tuan He. Dia kembali kepada saya. Terakhir, kembali ke kue-kue Prince yang membuat saya lebih menyukai. Nikmati sepotong itu. Seharusnya saya mengatakan 2. Aku sedang membacanya. Sang pangeran ada di sini dengan kue, bersama dengan sepucuk surat dari saudara laki-laki saya. Kakak saya sering menulis surat kepada saya tentang kematiannya di perbatasan. Kabarnya, Anda bisa menunggang kuda dan mengejar matahari di sana. Saya mungkin bisa membayangkan saudara laki-laki saya. Sangat santai. Beberapa hari lagi, saya dengar putri kelima mengalami cedera ringan, menghukum beberapa pelayan. Hal-hal seperti ini bukanlah masalah besar di istana. Hanya saja kali ini saya mendengar Kaisar menegur putri kelima karena terlalu sombong dan mengatakan bahwa sejak dia terluka, tinggal di istana selama setengah bulan. Ini berarti membumi. Saya senang mendengarnya, tapi Tuan He hanya dingin. Tidak lama kemudian, Yang Mulia telah mengirimkan hadiah ke istana Rongfu. Tapi kali ini untuk saya berdasarkan nama. Tidak ada alasan khusus. Saya hanya mengatakan bahwa Lady Waisun sangat baik. Meskipun saya bukan pembaca yang baik dalam hal buku-buku yang ditulis oleh wanita. Dan tetap saja, Tuan Tut, tetapi secara umum, aku benar-benar hebat. Saya mengambil benda-benda itu. Saya pikir ini sangat bagus. Tuan He, yang sedang minum teh, menertawakan saya. Saya sangat terpesona dengan hadiah kecil. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda akan tumbuh menjadi orang yang sedikit kaya? Apa? Berbicara tentang penghargaan, saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang pernah berada di rumah jenderal. Tapi mereka semua adalah Kim Ayuks yang bermartabat dan sejenisnya. Tapi inilah yang ada di depan kita. Sebagian besar objek hewan kecil yang hidup, atau sesuatu yang berwarna cerah. Aku menyukainya. Tiba-tiba terdengar suara kukuk-kukuk, membuat kami ketakutan. Sekilas, ini terlihat seperti rumah. Ada jendela kecil yang terbuka. Seekor burung berukir mengintip dari dalam, membuka dan menutup mulut. Sudah diambil kembali. Sungguh hal yang baru. Sang pangeran masuk seolah-olah dia telah mengatur waktu yang tepat. Tanyakan padanya apakah dia menyukai apa yang dia pilih. Jadi pangeran memilih hadiah ini untuk saya. Itulah mengapa saya sangat menyukainya. Cuaca semakin dingin dan lembut dari hari ke hari. Kehidupan di istana terapung. Tidak banyak yang berubah. Yang Mulia belum pernah ke sini sejak terakhir kali. Putri ke-8 telah 2 kali berkunjung ke sini. Sangat menyenangkan melihat Tuan He sudah lengkap. Saya belum pernah ke sini lagi sejak saat itu. Tuan He dan saya masih berlarian di sekitar taman. Para pelayan dan Kasim di istana Johor sudah terbiasa dengan hal itu. Kami akan pulang sendiri. Aku bukan orang yang lembut, benjolan, tidak menangis atau membuat keributan. Tidak ada hukuman. Sedikit plaster dan Anda sudah berada di tempat tidur tepat waktu. Setelah titik balik matahari musim dingin, api arang telah menyala di dalam rumah. Tuan He dan saya sudah jarang keluar rumah. Saya telah bergaul dengan Buksi sepanjang hari. Si kecil semakin membaik setiap harinya. Bulu menjadi lebih berkilau dan lebih berkilau. Beberapa kali hujan salju lebat. Ini adalah akhir tahun. Lentera merah di istana digantung. Sungguh menyenangkan melihat salju selagi masih ada. Pada malam tahun baru, Kaisar mengadakan perjamuan di istana. Semua wanita dan putri ada di sana. Sebuah ruangan yang penuh dengan bunga, nyanyian, tarian dan musik. Tempat ini sangat hidup. Pangeran menemukanku, memberi saya tas tahun baru nenek dan ibu saya. Ini adalah pertama kalinya saya tidak merayakan tahun baru bersama keluarga. Saya menaruh 2 tas tahun baru di bawah bantal saya. Anggap saja mereka ada di sana. Saya sangat merindukan mereka. Hingga malam hari di tahun baru, Pangeran ada di sini. Diam-diam, dia memberi kami berdua jubah. Mereka membawa kami ke sebuah kereta. Saya mengedipkan mata ke arah Pangeran. Tatsua mengikuti contoh saya. Pangeran menggaruk hidung saya. Anda telah membicarakannya selama berhari-hari. Seberapa meriahnya malam festival Shangyuan di luar istana. Menggaruk hidung Tuan He lagi. Tidakkah Anda terkesan dengan kata-kata nian-nian? Ayo pergi. Ini malam tahun baru. Saya akan memberi Anda berdua istirahat. Tuan He dan saya akan memegang salah satu lengan Pangeran. Dia adalah saudara terbaik di dunia. Malam itu, Pangeran bahkan mengatur agar saya bertemu dengan ibu dan nenek saya. Dan kemudian kami bertiga seperti 3 saudara kandung yang normal. Dengan lentera kecil yang dibeli oleh
saudara laki-laki saya di satu tangan. Di satu tangan, saya memegang permen yang dibelikan oleh saudara laki-laki saya. Frustrasi karena meriam tidak mengenai pelek. Senang karena telah memenangkan teka-teki. Berjongkok di tepi sungai dan melepaskan lentera sungai. Berharap semua hal berjalan dengan baik. Berdirilah di atas jembatan dan saksikan kembang api yang meledak di langit. Saya berharap setiap tahun akan seperti ini. Kembali ke Istana Johor. Sekilas, salah satu kasim kecil di samping kaisar telah pergi. Saya baru saja akan melihat sekali lagi. Bibi Wakamatsu datang menemui kami. Katakan pada mereka untuk kembali. Dia akhirnya merasa lega. Tempat tidurnya sudah dihangatkan dengan segumpal sup. Tuan Ho dan saya tiba-tiba mengantuk. Hei, Bibi Wakamatsu suka mengomel pada kami. Tapi musim dingin terasa hangat dengan kehadirannya. Ketika tunas pertama keluar dari kebun, tidak teramati. Ketika banyak cabang telah menumbuhkan daunnya, kami baru saja tersadar. Musim semi telah tiba. Akhirnya tiba saatnya untuk melepas mantel musim dingin Anda yang tebal. Akhirnya tiba saatnya untuk berlari-lari di antara bunga-bunga lagi. Saya mengitari rumah dengan penuh semangat. Di luar rumah, piano sedang dimainkan. Samar-samar terlihat, menyala, seperti mutiara yang jatuh dari lempengan batu giok. Pergi keluar dan melihat waktu. Seorang wanita duduk di sebuah paviliun dan memetik kecapi. Suara kecapi yang melingkar membentuk spiral. Lead, suara yang indah, memikat jiwa. Idiom, suara yang menakjubkan yang menangkap imajinasi. Pakaian melayang di udara. Bahkan, Choru yang berada di dekatnya tampak terpesona. Di akhir lagu, wanita itu bangkit dan menghampiri kami. Elegan di bawah ikat pinggang elang. Benar-benar elegan. Tuan He buru-buru menarik tangan wanita itu. Bibi Wolf, lama tak jumpa. Seorang saudara ipar perempuan. Mata wanita itu tersenyum. Tuan He telah tumbuh dewasa. Hal ini tidak berlebihan. Saya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Ini adalah Lady Hyesan, bukan? Anda terlihat seperti adik Anda ketika dia masih kecil. Kau tahu adikku? Aku menatapnya. Dan Anda bermain piano. Anda bukan guru kakak saya, kan? Langling, pemain kecapi nomor 1 di ibu kota. Itu semua bohong. Dulu ada seorang pria yang memiliki kecapi terbaik di ibu kota. Siapa itu? Langling menatap Tuan He. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Oh, aku mengerti. Itu Ratu Peri, bukan? Apakah Langi ada di sini untuk mengajari kami piano? Tuan He memecah kesunyian. Saya bahkan tidak menunggu Tuan He selesai berbicara. Langling mengajak Tuan He ke depan piano dan duduk. Saya melihat Tuan He mengangkat tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Ini lambat untuk mendarat di piano. Saya kira Anda ingin belajar. Wolfhawk bertanya lagi dengan suara lembut. Mata Tuan He terlihat murung. Lead, satu kait dari 10 jari pada senar kecapi. Idiom, GBR. Satu pukulan busur, mengeluarkan rintihan. Saya ingin belajar, saya ingin belajar. Kami belajar dari Wolfhawk. Saya bisa melihat kesedihan di mata Tuan He. Saya bisa melihat cahaya di matanya. Dia menyukai piano. Saya tidak ingin belajar. Tuan He menurunkan tangannya, mengangkat kepalanya dan mengulanginya lagi. Saya tidak ingin menjadi seperti Anda. Langling tidak menyelesaikan kalimatnya. Saya terganggu oleh suara berisik di luar istana. Putri Tuan He dari Taiwan. Putri Tuan He dari Taiwan. Tolong selamatkan Hachi. Di mana wanita yang tidak tahu bagaimana harus bersikap? Anda tidak bisa masuk ke Louvre? Apakah pintu putri adalah tempat di mana Anda dapat membuat kebisingan? Hachi dan saya saling berpandangan. Jadi, dia membiarkan orang di luar masuk. Ketika Anda bertanya, Anda akan mengetahuinya. Ini adalah ibu kandung putri ke-8. Putri Hachi mengalami demam ringan beberapa hari yang lalu. Saya pikir itu akan sama seperti sebelumnya. Minumlah obat dan Anda akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Tapi dia tidak bangun pagi ini. Ketika saya menyentuhnya, saya menyadari bahwa benda itu sangat panas. Dia pernah ke rumah sakit imperial. Mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk. Dikatakan bahwa ini adalah pergantian musim. Para dokter sibuk dengan para master. Di manakah kekosongan itu? Di manakah kekosongan itu? Hanya saja, mereka bukan ahlinya. Tidak ada jalan lain. Itulah mengapa saya berada di Tuan He. Sungguh cantik sekali, Putri Hachi. Saya akan segera ke sana untuk memeriksanya. Tuan He menarikku. Saya menepuk-nepuk tangan saya untuk menenangkan diri. Katakan padaku untuk menahan diri. Di sisi lain, saya meminta pelayan yang mengirim Putri ke-8 terakhir kali untuk pergi dan memintanya. Dokter mengatakan bahwa Putri Duan Hayam mempekerjakannya. Saya turut prihatin dengan hal itu. Inilah sebabnya mengapa ibu Putri ke-8 membawanya pergi. Putri ke-8 tinggal di tempat yang sangat terpencil. Mereka yang tidak menyembelih akan pergi. Butuh beberapa saat untuk menemukan halaman. Masuk ke dalam ruangan. Saya merasa bahwa Putri ke-8 yang kosong terbaring di tempat tidur. Tuan dan saya hanya ingin naik dan memeriksanya. Tapi Bibi Wakamatsu, hentikan putri kecil kami. Sang putri sudah lemah. Kontak dengan orang sakit merupakan kontraindikasi. Aku melihat Tuan dan tampaknya hal itu masuk akal. Ibu kandung Putri ke-8 langsung berlutut. Ini antara kita dan 8 putri. Itu adalah kekeliruan dari pihak saya. Yang Mulia bersedia datang ke rumah ini. Dia bersedia melindungi nyawa Hachi. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Hamba tidak sanggup bertanggung jawab. Para pelayan membawa kursi di bawah sinar matahari. Jadi saya bisa duduk bersama Tuan Ho dan menunggu dokter. Tapi bagaimana
bagaimana saya bisa duduk di sini? Saya mondar-mandir di halaman, sodorkan kepala Anda ke pintu. Kemudian saya menyadari bahwa halaman itu sepi, tidak banyak bunga atau tanaman. Bahkan kursi-kursinya pun sudah tua. Sangat mudah untuk melihat dua orang. Ini adalah pembantu tertua Tuan He, tapi yang datang hanya seorang dukun. Di mana gurumu, Dr. Lu? Yang mulia diundang oleh Kang Guiren. Mengapa ini bukan saatnya baginya untuk menyalahkan Yuan Wei? Bahkan seorang anak kecil di istana darurat pun harus tahu satu hal. Lebih baik dari kita semua. Dia tetap pergi untuk memeriksanya. Tanyakan lagi pada pelayan. Saya menyadari bahwa dokter kekaisaran sangat sibuk hari ini. Kami menunggu beberapa saat sampai Dr. Lu kembali. Tapi saya bertemu dengan Kang Guiren sebelum meninggalkan rumah. Orang-orang di sekitar kami berlari dengan tergesa-gesa. Aku akan mengirim Dr. Lu ke sana. Tuan He mencibir. Saya akan memintanya sendiri. 8 sang putri masih belum kembali. Ini adalah yang pertama. Aku dan Sungai Tuan berjalan menyusuri jalan istana tanpa sepatah kata pun. Saya menyadari bahwa seluruh taman itu begitu tenang. Ujung terakhir dari sungai ini berhenti di pintu masuk istana Johor Bahru. Aku ingin bertemu ayah. Saya akan menemui kaisar. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, memikirkannya saja sudah membuat saya gugup. Tapi saya meremas tangan Tuan Ha untuk pergi bersamanya. Saya hanya ingat kaisar yang duduk di meja. Ada tumpukan dan tumpukan folder di atas meja. Ia mendongak dari tumpukan map. Sorot mata Tuan He berubah menjadi lebih lembut. Dia mengatakan bahwa jarang sekali Tuan Ho mengunjunginya. Dikatakan juga bahwa Lady Huishun juga semakin banyak. Namun Tuan He tidak banyak bicara. Perlahan-lahan berlutut dan membungkuk. Dan kemudian meminta surat keputusan dari ayahnya. Membebaskan ibu kandung putri ke-8 dari istana. Katakan padanya untuk membawa putri ke-8 kembali ke tempat asalnya dan menguburkannya dengan benar. Putri ke-8 tidak dapat memasuki makam leluhur keluarga kerajaan. Tenang lagi, ada begitu banyak orang yang berdiri di dalam dan di luar istana kaisar. Tapi tempat ini sangat sepi. Ketika Tuan He membawa saya keluar dari istana dengan membawa surat keputusan tersebut, saya hanya merasa ini adalah musim dingin yang panjang. Bibi Wakamatsu yang memegang surat keputusan ini. Siapkan beberapa uang perak dan perak bekas. Cari seseorang untuk membawa putri ke-8 dan ibunya pulang. Namun, undangan Tuan Ho belum dibaca. Ada yang mengatakan bahwa ibu kandung putri ke-8 juga menabrak pilar. Dia langsung mengikuti putri ke-8. Jadi ini adalah hati seorang ibu untuk anak-anaknya. Ini adalah yang pertama, dihadapkan pada meja yang penuh dengan makanan. Saya juga kehilangan nafsu makan. Bibi Wakamatsu sedang terburu-buru. Dia mengatakan bahwa itu bukan salah kami. Tuan He mengatakan bahwa dia tahu. Hanya saja, ini seperti ketidakberdayaan yang kami rasakan 6 tahun lalu. Malam itu, Tuan Ho dan saya minum banyak anggur manis. Bahkan Bibi Wakamatsu pun tidak menghentikan kami. Tuan Ha memelukku. Dia mengatakan banyak hal tentang mendiang ratu. Sungguh wanita yang luar biasa. Putri ke-8 juga seorang gadis yang baik. Mereka semua telah kehilangan nyawa di istana ini. Aku memeluk Tuan He erat-erat. Yang bisa saya pikirkan hanyalah berdoa. Semoga putri kecilku panjang umur dan sejahtera. Setelah hari itu, Tuan He ingin belajar piano. Kami telah mengundang Lang Ling. Aku sangat penasaran. Mengapa? Berkediplah. Saya takut untuk bertanya. Tuan He tersenyum dan membelai kepala Chulu dan menyentuh kepala saya lagi. Saya ingat betapa bahagianya ibu saat dia bermain piano. Senang rasanya melihat saya tersenyum. Sangat menyenangkan mengajari saya piano juga. Saya ingin belajar bermain piano. Saya akan lebih bahagia dengan ibu yang menyaksikan dari surga. Tentu saja saya mengikuti pelajaran piano. Bukan karena saya sangat menyukainya. Jika tidak, di rumah, saya mempelajarinya dengan saudara perempuan saya. Sebagian besar karena meskipun saya tidak bermain dengan baik, Ranger juga menyodok kepala saya tanpa daya. Tidak pernah menghukum saya. Musim semi sedang berada di puncaknya. Ayah dan saudara laki-laki kembali dari perbatasan lagi. Yang mulia telah memberi saya izin untuk pulang. Pulanglah dan periksa nenek terlebih dahulu. Dan kemudian dalam pelukan ibunya melawan. Dan Anda bisa memeluk adik Anda. Aku sudah bilang pada mereka. Saudari Wang di istana memuji saya karena perilaku baik saya. Wanita itu mengatakan bahwa saya membuat kemajuan. Oflin Lang Ling adalah guru saya. Ayah menepuk-nepuk saya dan berkata, Nian sudah dewasa. Kuda tua itu tidak bisa membawanya lebih lama lagi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ayah akan selalu kuat. Aku bertanya pada kakakku. Ayah menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa adikmu sudah semakin besar. Sudah lama sekali sejak saya berada di peternakan kuda. Oh Tuhan, jadi kakak saya membawa pulang seorang adik. Suster berbaju merah, miringkan kepala Anda ke belakang dan menyesap anggur, menyala, menghentakkan kaki dan melangkahkan kuda. Terbang di lapangan bersama saudara laki-laki saya. Itu sangat keren. Saya belum pernah ke ibu kota. Saya pernah melihat gadis yang begitu ceria dan bersemangat. Tersenyumlah seperti pegunungan. Bunga yang paling banyak mekar di bawah sinar matahari dan angin. Mereka sampai di garis finish pada waktu yang hampir bersamaan. Tapi aku mengerti. Saudaraku, lepaskan airnya. Suster merah memegang wajahku. Anda Ren, bukan? Bagaimana kau tahu? Kakakmu selalu berbicara tentang memiliki adik perempuan yang cantik. Kau terlihat
sangat cantik bagiku. Hei, Anda mengatakan yang sebenarnya. Saudari berbaju merah bernama Song Ziming. Ayah saya adalah seorang penjaga perbatasan, bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah binasional. Dipindahkan kembali ke ibu kota tahun ini. Suatu kebetulan bahwa saya berada di jalur yang sama dengan ayah dan saudara laki-laki saya. Saudari Song belum datang untuk mengucapkan beberapa patah kata padaku, dan saudara laki-laki saya datang. Matanya tertuju pada Suster Song. Oh, begitu. Saya sudah berhemat sepanjang hidup saya. Anda harus segera mengubah lagu Anda. Tidak lama, ayah akan kembali ke perbatasan lagi. Saya bisa saja tinggal di ibu kota lebih lama. Tentu saja, saya harus kembali ke istana. Tuan He sangat merindukanku. Saya menyelinap kembali ke Louvre. Saya ingin memberi kejutan kepada Tuan He. Ketika saya berdiri di depan Palais des Chaos, saya mendengar suara piano yang datang dari dalam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Tuan He sedang belajar lagu baru di belakang saya. Saya membeku saat melihat wajah Tuan He yang tidak bahagia. Kemudian dia menatap saya dan tersenyum. Bibi Wakamatsu datang menyambut saya dengan senyuman di wajahnya. Ia mengatakan bahwa nenek moyang kita yang gaduh telah kembali. Bibi Cherokee Pine selalu mengeluh. Aku belum. Mereka tidak bisa berhenti tersenyum ketika melihat saya. Apa yang akan dilakukan istana tanpa saya? Saya memberikan Tuan He sebuah sweatband yang dibawa dari perbatasan. Kenakan di tubuh Anda untuk mengusir serangga dan menghasilkan dupa. Pelajaran piano harian, membaca dan menulis, menggoda kucing yang berlarian di taman. Nikmati beberapa kue dari saudara laki-laki pangeran. Permaisuri De telah melahirkan Permaisuri Gui. Dia adalah satu-satunya putri di istana. Putri kelima sangat bangga dengan dirinya sendiri. Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menahannya. Seperti burung merak dengan botol yang terbuka. Untuk menyingkirkannya, saya memberinya sepotong kue. Kemudian dia pergi dengan gusar. Langi sering memuji Tuan He atas bakatnya. Saya juga dipuji karena menjadi anak yang baik. Satu hari, tiba-tiba terdengar kabar bahwa saudara laki-laki putra mahkota akan memilih selir. Hati saya tersendat-sendat, tapi saya tidak tahu mengapa. Pada malam ketika berita tersebut tersiar, saudara laki-laki pangeran telah datang ke istana. Dia menatap saya seolah-olah saya adalah dirinya yang biasa. Tapi sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Tapi saya menunggu sampai dia pergi. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kemudian, perjamuan istana. Dia berdiri di depan kerumunan orang sambil menggendong Suster Songjie. Apa yang akan terjadi pada Lotus yang lama? Saya tidak ingat. Ketahuilah bahwa saat ini Lian-Lian, saya kehilangan semua kata-kata saya untuk sesaat. Orang-orang di sekitar kami mengatakan bahwa saudari Song sangat cantik. Gadis yang baik juga. Berdirilah bersama pangeran. Itu adalah keindahan yang nyata. Ya, saudari Song sangat baik. Prince juga bagus. Tapi, saudari Song tidak tersenyum lagi. Kepalanya penuh dengan manik-manik dan jepit rambut. Berpakaian mewah. Kostum putri mahkota. Masih indah berdiri di sana. Hanya saja dia tidak tersenyum. Saya sudah bosan sekali. Menyelinap keluar sendirian untuk mencari udara segar. Tapi saya tidak tahu bahwa pangeran telah mengikuti saya. Dia menyentuh kepala saya. Tanyakan apa yang salah. Saya bertanya kepadanya tentang saudara laki-laki pangeran. Apa kau suka Kak Song? Putra mahkota tersenyum. Adikmu Song putri mahkota yang sangat baik. Saya juga bertanya apakah Anda menyukai saudari Song. Dia tersenyum lagi. Apakah Nian tahu apa artinya menyukai sesuatu? Aku tahu itu. Jika Anda tidak menyukai Kak Song, kenapa kau menikahinya? Pangeran mengangkat tangannya untuk menghapus air mata saya. Saya mundur setengah langkah. Tangannya menggantung di udara. Jatuhkan lagi, ayah. Tunggu sampai Anda sedikit lebih tua. Tuan H adalah satu-satunya orang yang memeluk saya malam itu. Menggosok punggung saya berulang kali. Kakak saya mengambil risiko dan pergi ke perbatasan. Aku akan mengantarnya. Ada darah di matanya. Berat badan saya turun banyak sekali. Saya menarik lengan bajunya. Baik-baiklah, saudara. Kakak saya menyentuh kepala saya. Saya mungkin tidak akan mengirim surat lagi ke Words di masa depan. Kamu baik-baik saja. Anda harus melindungi diri Anda sendiri. Saya menahan air mata. Perbatasannya penuh dengan pedang dan pisau. Andalah yang harus melindungi diri Anda sendiri. Bodoh, aku telah mengawasi adikku melewati jalanan yang panjang, melalui gerbang, menghilang di sebidang tanah kuning. Bunga-bunga musim semi sedang mekar penuh. Panasnya musim panas sudah di depan mata. Bibi Wakamori mengatakan bahwa sang putri kecil tidak selincah dulu. Saya hanya mengatakan bahwa saat musim panas, cuaca sangat panas dan tidak tertahankan ketika saya pindah. Sebenarnya, hati saya yang sulit. Rasanya seperti menghela napas tanpa alasan. Tuan He selalu mengerti saya. Dia tidak pernah bertanya. Tapi sepertinya mereka semua tahu. Dia bermain piano dengan saya. Ceritakan lebih lanjut tentang skor ini. Berbicara mengenai bobot dan urgensi suara piano. Bermain dan bermain, idiom, menjentikan dan menjentikan. Saya mendapati bahwa ketika saya bermain piano, pikiran saya dipenuhi dengan suara piano. Sebaliknya, kami akan melakukan yang terbaik. Serigala itu berkata bahwa si kecil, Nian-Nian menjadi lebih tercerahkan dalam 10 hari terakhir setelah pernikahan pangeran.
Tuan, sepertinya agak sibuk. Kesempatan seperti ini jarang sekali datang. Tuan He bertanya apa yang terjadi pada saya dan saudara laki-laki pangeran. Apa yang salah? Sepertinya saya tidak memiliki jawaban yang konkret. Saya tidak mendengar kabar dari Anda lagi. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya di perbatasan. Apakah Anda sudah makan dengan baik? Istana ini sama seperti di masa lalu. Memotong suara piano. Makan malam. Aku telah menjadi keizira. Saya pun pergi tidur. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, para pelayan di halaman mengobrol dengan sebuah pertanyaan. Ternyata ada area yang terang benderang di harem tadi malam. Yang mulia diturunkan pangkatnya menjadi pelayan tua, pindah ke istana dingin. 1 atau 2 tahun di istana. Bahkan, saya telah melihat banyak selir yang jatuh bangun. Bagaimana dengan putri kelima? Putri kelima masih berada di istana lamanya. Kami masih dalam ketidakpastian. Tuan He mendengar semuanya. Alis bergetar, mengambil seteguk dari cangkir tehnya. Ayo kita temui ayah, Tuan, dan mengatakan bahwa dia bahkan lebih muda. Anda bisa bergaul dengan baik sendirian. Biarkan putri kelima tetap di tempatnya. Tidak perlu mengirim mereka ke selir-selir yang lain. Mintalah seorang pria untuk mengajarkannya. Yang mulia bingung. Mengapa Tuan He memohon untuk putri kelima? Bukankah mereka biasanya memiliki banyak masalah satu sama lain? Kita semua hanyalah anak-anak tanpa ibu. Begitulah jawabannya. Ambillah keputusan Kaisar. Ke kediaman putri kelima. Putri kelima sedang duduk di halaman. Anda bahkan tidak mendongak ketika mendengar langkah kaki dan bawa pergi. Apa yang terdengar seperti lapisan es. Saya tidak mendengar apa-apa lagi. Saya hanya melihat ke atas untuk melihat. Kami pun tertawa kecil. Mengapa Anda begitu bersemangat untuk melihat lelucon saya? Saya di sini untuk menyampaikan keputusan. Silakan, Tuan H, letakkan topi suci di atas meja batu. Buktikan sendiri. Setelah itu, saya bertanya kepada Tuan He. Putri kelima bahkan tidak menghargainya. Mengapa kita membantunya? Tuan He menjauh dari domba saya. Saya hanya melakukan apa yang kata hati saya. Seiring musim gugur berlalu, musim dingin pun datang. Sungai Tuan telah mencapai usia serangan. Di masa lalu, kami biasa menutup gerbang pada hari ulang tahun kami di Louvre. Sedikit kesenangan spontan untuk semua orang. Tapi serangan terhadap putri pertama adalah masalah besar. Pihak istana telah memulai persiapan lebih awal. Undangan telah dikirimkan, di mana semua wanita di ibu kota akan diundang untuk menghadiri upacara tersebut. Para bibi dan pelayan istana, kami telah menyulam jas bersama. Ini adalah hadiah ulang tahun. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang pengadilan wanita. Tidak pada pakaian yang begitu penting. Meninggalkan bunga dan daun. Berkali-kali pada hari itu, hadiah-hadiah telah bertumpuk di istana Johor Bahru. Bahkan putri kelima telah mengirimi saya hadiah. Dia sedikit menggeliat meskipun, tapi tidak terlihat seperti burung merak lagi. Tuan He dalam balutan gaun mewah. Ini masih mengkilap, menyala, merapikan alis dan mengecat bibir. Dan pemandangan di Petine Ginli, megah, membolak-balik sepanjang hari. Setelah akhirnya mengusir kerumunan orang, Tuan He duduk di sebelah saya. Saya menggosok-gosokkan kedua tangan saya, menggosok wajahnya. Aku rasa kau tertawa terbahak-bahak. Saya yakin Ninian memahami saya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya kepada saya. Di mana hadiah saya? Hadiah saya adalah lentera yang diikat sendiri. Saya menyeberangi sungai, Tuan. Mintalah dia menuliskan harapan kelahirannya di atasnya. Ini adalah harapan sejati untuk kelahiran dan kembalinya Tatsuha. Kemudian, Tuan He berkata kepada saya, itu adalah hadiah favoritnya yang ia terima pada hari Gigi. Tidak terlalu mencolok, itu tidak terlalu berharga. Sebaliknya, ada orang-orang yang akan selalu peduli dengan Tuan He. Suara hati yang paling sejati. Saya juga ingat malam itu. Tuan He telah melepas semua pakaian mewahnya. Mereka berpakaian seperti bibi dan saudari dari istana Johor. Set bordir, lepaskan jepit rambut Anda. Yang tersisa hanyalah jepit rambut dari batu gio. Itu diukir dengan tangan oleh ibunya. Tuan He mengatakan untuk membawa jepit rambut ini. Ibu Suri menyerang untuknya, menyalakan lentera Kongming, mencerminkan wajah Tuan He yang serius. Dan kemudian perlahan-lahan naik ke langit. Sungai Tuan telah menumbuhkan senyuman. Itu adalah hari saya. Senyuman paling indah yang pernah saya lihat dari Tuan Ho. Hanya saja setelah hari itu, kami menemukan Bibi Wakamatsu di sisi lain selalu mengerutkan kening. Tanyakan padanya apakah dia merasa tidak enak badan. Bibi Wakamatsu hanya menghela nafas dan berkata, Yang mulia, kami akan bertanya pada Bibi Lang saat kau masih muda. Bibi Lang adalah orang yang paling sering kami ajak bicara. Bibi Lang hanya menutup mulutnya dan tersenyum. Poket Tuan He dahi Anda jika songu. Anda sudah terlalu besar untuk anak nakal. Siapa yang harus aku nikahi? Menikah? Saya menatap langit 4 persegi. Menikah, wanita. Ini hanyalah langit 4 persegi yang baru, bukan? Pendaftaran Tuan He. Tidak lama lagi malam tahun baru akan tiba.
seorang utusan dari barat telah datang untuk merundingkan perdamaian dengan kami. Ketika kedua suku berada di perbatasan, tidak ada yang bisa menghancurkan siapapun, tetapi ada banyak pertarungan yang terjadi, pemborosan tenaga kerja dan sumber daya, berjabat tangan dan berdamai. Kami ingin bertemu lebih banyak lagi satu sama lain. Tentu saja, kami menyambut mereka dengan sangat antusias. Mereka diberi seluruh pengadilan King untuk menyelesaikannya ketika mereka tiba. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang di misi tersebut mengenakan pakaian berwarna-warni. Semua orang bisa bernyanyi dan menari. Sebagai hasilnya, sepanjang hari, Anda dapat mendengar nyanyian, tarian, dan permainan musik di Istana King. Dan pintu mereka selalu terbuka. Para kasim dan pelacur cilik yang pernah melihat mereka mengatakan bahwa mereka menari. Konyol. Saya menjadi tertarik dengan Tuan He. Suatu hari ketika bulan terbit di Istana Perdamaian, menyelinap masuk, bersembunyi di sudut untuk mengintip mereka bernyanyi, menari dan minum, makan daging dan tertawa. Sungguh menyenangkan untuk ditonton. Siapa sangka ada dua remaja laki-laki di antara mereka menari. Saya rasa kita tidak akan bisa berdansa di rumah kecil kita. Mereka menari di luar rumah. Dan sekarang Anda melihat kami di sudut. Hasilnya adalah senyuman yang cerah dari sang pemuda. Langkah-langkahnya mengundang kita untuk menari. Dia datang dan mengulurkan tangannya kepada kami. Para pemuda di ras perbatasan tidak seperti pemuda di ibu kota. Mereka berkulit gelap. Tangan terasa panas, tegas dan kuat. Ketika mereka tersenyum sama sekali tidak halus. Tarian sudah berakhir. Anggota misi lainnya menyambut kami dengan antusias dan membagikan semangkuk anggur susu. Aku akan membawanya dengan Tuan Ho dan mereka meminum semuanya bersama mereka. Sungguh menyenangkan. Kedua anak laki-laki itu bernama Jidan dan Dorje. Mereka semua tahu beberapa bahasa Mandarin, mengobrol dengan rasa humor, dan anggur susunya sangat manis. Saya minum beberapa mangkuk berturut-turut, akhirnya menyaksikan Tuan He bergoyang, dan kemudian saya akan tidur. Saya tidak bangun sampai siang hari keesokan harinya. Tuan He mendatangi saya dengan semangkuk sup ketenangan. Saya menganggukkan kepala dan berkata, "Kamu tidak bisa menahan minuman keras saya, dan Anda sangat rakus akan hukuman." Saya mengusap pelipis saya. "Bagaimana aku bisa kembali tadi malam? Anda benar-benar tidak ingat apa-apa." Saya menggelengkan kepala. "Tadi malam, kakak saya datang ke istana, tapi saya tidak melihatnya. Aku menemukan Aula Kingping dan membawamu kembali." Tuan He mengatakan kepada saya. Ketika pangeran memasuki Aula Kingping, Dorje melihat saya berdosa. Dia hendak membawa saya kembali ke Zofri. Pangeran tidak memiliki sopan santun sama sekali. Dorong SB menjauh. Dia bahkan berkata, "Saya tidak membutuhkan bantuan kalian, para utusan." Tuan He menyelesaikan pidatonya dan menjabat tangan saya. "Tanyakan kepada saya apakah Anda ingin tinggal di istana selama sisa tahun ini. Saya senang sekali Anda berada di sini. Maksudku, jika aku pergi, tapi Kaisar masih di sini. Apakah Anda masih bersedia? Kemana Anda akan pergi jika tidak ke istana?" Lian Nian bodoh. "Pernahkah Anda melihat seorang putri yang selalu menarik perhatian sepanjang hidupnya? Oh ya, Anda akan memiliki rumah putri Anda sendiri saat itu. Itu bahkan lebih baik. Saya akan tinggal di kediaman putri selama 10 hari. 10 hari di rumah jenderal. Saudara laki-laki sang pangeran bisa menjadi sama seperti sekarang. Mereka datang mengunjungi kami sesekali." Tuan He tersenyum tak berdaya, masih menyentuh kepala saya seperti 6 foto pertama. "Untuk memanggil para utusan dari perbatasan, dapatkan cita rasa terbaik tahun ini. Dimulai dari hari pertama tahun baru Imlek, ada acara khusus bagi mereka untuk merayakan tahun baru. Biarkan para kasim memimpin Anda dalam kunjungan kehormatan. Pergilah ke sana dan rasakan kegembiraan tahun baru." Meskipun bukan tanpa Louvre 4, tapi begitu dia dan Dorje masuk ke pintu dan melihat kami berdua, tiba-tiba saja Anda tersenyum dengan gigi yang putih. Jadi dua gadis dari hari itu, ini adalah putri dan sheriff. Tidak heran kalau bunga ini terlihat seperti bunga dari padang rumput. Orang-orang perbatasan ini sama sekali tidak halus. Hari tahun baru Shanghai, hari ke-15 bulan pertama Imlek, jamuan makan malam istimewa di istana. Menjadi tuan rumah perjamuan bagi para utusan perbatasan. Saya ingin para putri dan putri bermain dengan saya. Dengan Dorje yang juga datang secara khusus untuk bertanya, "Apakah kami akan hadir?" Baginda Raja telah mengatakannya. "Lepaskan semua putri dan putri. Sungai Tuan adalah tempat yang alami untuk dikunjungi. Seperti aku, saya tidak ingin pergi." Namun ia meninggalkan Tuan Ha sendirian di istana. Kesenangan itu terlalu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bertindak tanpa henti untuk menjadi tak terhentikan. Pada hari perayaan festival Yuan pertama, putra mahkota ada di sini bersama putri mahkota. Saya melihat saudari Song dari jauh dengan jepit rambutnya yang penuh dengan manik-manik. Namun, tetap saja tidak berhasil. Sebelum bertemu dengan mata sang pangeran, saya memaling
menggulingkan wajah saya karena sekelompok warga perbatasan yang bisa bernyanyi dan menari. Tidak hanya pesta yang tidak membosankan, sebaliknya mereka membuka pikiran mereka sejenak. Yang Mulia sangat senang, tidak perlu bersikap formal dengan para junior. Tajam, Anda ingin menari, Anda ingin membaca puisi, pastikan Anda menikmati diri sendiri. Duan He sangat senang hari ini. Dia meminta seseorang untuk membawa biolanya. Kami akan memainkan sebuah lagu di tempat. Lagu hari ini tidak seperti lagu sebelumnya, seperti suara emas dan batu bergema ketika piano mulai dimainkan. Bahkan Kaisar pun berdiri dan menabuh genderang untuk mengucapkan selamat kepadanya dan menari mengikuti irama drum. Beberapa pangeran bahkan mengimprovisasi puisi. Untuk sementara waktu, kerumunan orang menjadi semakin ramai. Musik yang cukup untuk satu hari. Satu aliran bilik membuat 100 hal terjadi. Idiom, semua baik-baik saja dengan dunia. Yang Mulia tertawa terbahak-bahak dan bermain dengan baik. Anda bermain dengan baik. Tuan He sangat mirip dengan ibumu. Saya akan minum setelah itu. Orang-orang minum bersama. Pada saat ini juga, Zidan membungkuk kepada Kaisar dan dengan suara lantang, dia berkata, Yang Mulia, kami telah memikirkannya. Mari kita dengarkan. Saya ingin mengambil putri Tuan He sebagai permaisuri saya. Kedua suku akan selalu memiliki jumlah yang sama. Perdamaian abadi di perbatasan. Ini bukan sekadar pernikahan. Saya punya 919 di tangan saya. Tolong angkat kepala. Kaisar menolak untuk berdamai, tapi Tuan He menahannya. Kemudian dia tanpa sadar melihat ke arah putra mahkota. Pangeran hanya menggelengkan kepalanya ke arahku. Kaisar terdiam untuk waktu yang lama, tanpa merasa sedih atau senang. Katanya, Anda ingin menikahi putri Duan Ha? Saya jatuh cinta pada putri Tuan He pada pandangan pertama. Saya akan menjaganya seperti bunga di padang rumput. Burung-burung yang indah. Apakah Anda tahu betapa bahagianya saya? Anda sedang berpacaran dengan putri yang paling terhormat dari dinasti kami. Dan bertanya sebelum ia membuka mulutnya. Itu bukanlah sebuah dorongan. Dan dia memanggil pasukan utusan untuk menyerahkan gulungan perkamen. Itulah ketulusan kami di sana. Yang Mulia mengambil gulungan perkamen. Dibuka selama beberapa saat. Dia meletakkan perkamen itu di atas meja. Lihatlah Tuan He. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan anak-anak. Aku seorang ayah. Kita perlu bertanya kepada anak-anak apa yang mereka maksud. Kemudian dia bertanya kepada Tuan He apakah dia bersedia melakukannya. Tuan He Yingzhao perlahan-lahan bangkit. Berlututlah di pelipis. Dan aku bersedia untuk. Perjamuan ini kemudian dirayakan dari generasi ke generasi. Ini hanya satu kali saja. Ini adalah keinginan kami berdua untuk bersama selamanya. Mengapa kita tidak membicarakan tentang apa yang diberikan wanita? Kaisar datang lagi malam itu. Istana Johor mengusir kami dengan cara yang sama. Baginda Raja dan Tuan Ha tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Sampai Yang Mulia berkata, beraninya kau. Pintunya terbuka lebar. Istana bertekuk lutut mengusir Kaisar yang marah. Saya bergegas masuk. Tahan Sungai Tuan. Lihatlah 2 garis air matanya. Air mata saya menetes. Sungai Tuan, Sungai Tuan. Jika Anda tidak mau, saya akan mencari ayah saya. Memakai suksesi keropeng. Saya yakin Anda tidak akan diajak menikah. Tuan Ha menyeka air matanya. Menghapus air mataku lagi. Memegangi wajah saya dan berkata, aku bilang ya, jika Anda benar-benar menginginkannya. Mengapa? Istana ini juga bagus. Atau ibu kota. Semuanya sama saja. Aku seorang putri. Saya tidak bisa hanya menginginkan gelar juara. Tapi saya lari dari tanggung jawab saya. Jika penjaga perdamaian saya bisa ditukar dengan yang lain. Tidaklah membuang-buang waktu untuk menjadi putri pertama. Tapi saya berada di ibu kota. Lian-lian yang konyol, itulah saya. Saya tidak memperhitungkan cara Dorje menatap saya. Tapi Tuan Ho melihatnya. Ternyata permintaan Jidan untuk lian-lian ditolak. Dan dia tidak akan meminta putri yang lain. Sebaliknya, saudaranya, Dorje, yang memohon kepada saya. Kaisar menolak untuk menikahi putri pertama. Masuk akal dan dapat dibenarkan. Tetapi tidak untuk kepentingan seorang syerif. Menolak tuan kedua dan menikah lagi. Saya mengenakan kemeja merah besar hari itu. Saya menyalakan toko bunga di alisnya. Sungguh indah. Saya melihat dia naik ke kursi sedan lagi. Berjalan melewati jalanan yang panjang. Melalui gerbang. Menghilang di lapangan kuning. Kembali ke istana kemuliaan. Saya memanggil orang banyak. Bicaralah kepada mereka di satu tempat. Sang putri meminta surat keputusan untuk mereka sebelum dia menikah. Mereka yang ingin pulang sudah terjual. Ambil uangnya dan pulanglah. Saya tidak ingin pulang. Saya telah berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya yakin Anda akan diberikan pekerjaan yang lebih baik. Tuan He juga meminta surat keputusan untuk saya. Izinkan saya untuk kembali ke rumah saya. Dan satu hal lagi, Anda tidak diperbolehkan menjadi pasangan dari putri lain. Pulanglah. Nenek dan ibu sangat senang melihat kamar saya yang sudah tidak asing lagi. Memandang taman yang sudah tidak asing lagi. Menjalani kehidupan di mana Anda dapat pergi ke jalanan kapanpun Anda mau. Saya tidak begitu senang dengan hal itu. Rasanya seperti sebagian besar hati saya kosong. Hatsune Mikazaki tidak menyadari lingkungan yang baru. Kita harus makan. Saatnya minum. Aku akan menusuk perutnya. Panggil dia tak berperasaan. Saya berada di jendela pada malam hari. Memainkan piano dan lagu yang diberikan Tuan
Wanwa kepada saya. Ini adalah malam sebelum pernikahan Tuan Ho. Memainkan sebuah lagu untuk saya. Lagu telah berakhir dan angin berembus kencang. Tuan He mengatakan bahwa lagu ini berjudul Musim Semi Tahun-Tahun Muda. Ibunya yang menulisnya. Dia berkata, tidak ada satupun di istana ini yang benar-benar miliknya. Tuan He mengacu pada lagu ini, sepertinya. Kemudian dia memberikannya kepada saya, bersama dengan biola yang sudah lama dia bicarakan. Mengapa suara piano begitu berwarna? Sebuah suara menarik saya kembali dari malam itu. Itu adalah suara sang pangeran. Saya pikir saya mendengar sesuatu, tapi lihat ke atas. Sang pangeran berdiri di halaman, terbungkus cahaya bulan. Saya bangkit dan berlari keluar, tapi tiba-tiba berhenti di antara dimensi. Apa yang kau lakukan di sini selarut ini, saudara pangeran? Saya ingin bertemu dengan Anda. Itulah mengapa saya di sini, bukan di istana. Ini adalah rumah sang jenderal, dan tidak ada saudara perempuanmu. Yang mulia seharusnya tidak datang pada malam hari. Sang pangeran tersenyum, mendengus di wajahku. Bukankah Nian-Nian tidak pernah peduli dengan etiket? Apa yang terjadi hari ini? Dia mengatakan bahwa dia akan menyentuh kepala saya. Saya akan mundur setengah langkah. Yang mulia pangeran, tolong kembalilah. Di masa depan, tolong jangan datang ke rumah saya saat larut malam. Berbalik, masuk ke dalam dan menutup pintu. Saya menyentuh hati saya. Suara berdebar. Nenek dan ibu saya tidak senang melihat saya. Mereka mencoba membuat saya pergi. Berbagai biro wanita di ibu kota. Saya tahu ini berarti saya harus mencari teman baru. Saya pernah ke sana dan para wanita di sana sangat cantik. Ada juga yang lembut, ada juga yang lincah dan imut. Dan mereka tertawa dan bercanda dengan saya. Dan saya mendapatkan beberapa teman baru. The Dinges, misalnya. Suster Wan Wan, An Yu, adik perempuan dari keluarga An. Sangat menyenangkan juga bisa bersama mereka. Hanya saja, ketika tidak ada orang di sekitar, jantungnya masih bocor. Saya berada di istana itu bersama Tuan Ho. Tidak ada yang bisa menggantikan. Saya biasa pergi ke kuil pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya tanpa ibu saya. Sekarang ini adalah hal yang hanya sekali. Saya ingin meminta keselamatan semua orang. Tapi dia berteman dengan saudari Wan Wan. Kemudian saya mendengar dia akan menikah. Dia akan menikah dengan putra mahkota. Saya ingin menjadi putri mahkota. Saya bertanya kepada saudari Wan Wan apakah dia bersedia. Dia hanya tersenyum kepada saya. Nian adalah orang pertama yang bertanya kepada saya apakah saya ingin melakukannya. Sebentar lagi saya akan memiliki lebih sedikit teman. Ini adalah akhir dari 1 tahun lagi. Saya ditemani oleh nenek dan ibu saya malam ini. Malam tahun baru. Ibu saya menggendong saya dan menyuruh saya tidur jika saya mengantuk. Ibu bantu saya untuk menjaganya. Saya menggosok-gosokkan diri di pelukan ibu saya. Ini adalah aroma kayu cendana yang menenangkan. Atau dosa karena membiarkan mata Anda terbuka sepanjang malam. Keesokan harinya, saudara perempuan saya membawa saudara ipar Marquis untuk memberikan penghormatan. Kakak ipar memegang tangan adik perempuan. Dengan hati-hati bantu dia keluar dari gerbong. Kebenaran tentang kakak ipar dan ayah saya. Saya melihat istri saya. Tidak heran jika ayah saya sangat senang melihat kakak ipar saya. 10 hari kemudian, tiba saatnya untuk tahun baru. Adik perempuan saya mengajak saya untuk ikut bersenang-senang. Aku menolak. Saya mengambil jepit rambut yang diberikan Tuan He kepada saya. Saya membeli lentera yang sama seperti malam itu. Mengambil rute yang sama seperti malam itu. Berhenti di jembatan yang sama seperti malam itu. Saya tidak tahu kapan. Sang pangeran berdiri di belakang saya dalam diam. Dia bilang dia tahu saya akan berada di sini. Saya bilang dia harus menemani adik saya hari ini. Seharusnya tidak datang ke sini. Dia akan berbalik dan pergi. Dia menggandeng tangan saya. Nian-Nian, apa kau mencoba menghindariku? Saya tidak pernah benar-benar memahaminya. Apa kau menyukai Kak Wan Wan? Aku menyela dia. Setiap tahun saya tidak punya pilihan. Anda tidak punya pilihan. Kembang api meledak di langit. Tak lama setelah berita kembalinya pangeran ke Istana Timur. Saya tidak tahu kata-kata seperti apa yang mengenai Yang Mulia. Kaisar mengecamnya karena perilakunya yang tidak etis. Ini disebut grounding dan masa percobaan. Sampai Anda mengetahuinya. Saya pikir itu hanya sedikit perbedaan pendapat antara ayah dan anak. Tetapi saya tidak ingin mendekat lebih dari setengah bulan. Menteri telah mencoba membujuknya selama setengah bulan. Saya tidak melihat Kaisar menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Baginda Raja memiliki alu dan lesung. Tumbuh sedikit dengan tanda-tanda awal musim semi. Ada di dalam registri saya. Ayah dan saudara laki-laki saya mengirimkan laporan lebih awal. Kembali dari perbatasan, kediaman jenderal telah menerima perintah dari Janda Permaisuri. Istana akan mengatur pendaftaran untuk saya, Ratu Huaishun. Kasim yang datang dengan kertas nasi itu tetap ceria dan berkata, ini adalah hadiah yang luar biasa dari Kaisar. Ini adalah berkah yang luar biasa. Saya mengambil selembar kertas. Sudah jelas, Jigglypuff ini akan digunakan untuk memutuskan pangeran mana yang akan dinikahi oleh Huaishun. Di mata orang-orang ini, tidak pernah mengenal Nian-Nian. Saya hanya tahu nama keluarga saya adalah Nin. Ayah menatap saya dan berkata tahun demi tahun, jika Anda tidak ingin pergi ke istana, ayah juga punya rencana. Itulah yang dimaksud oleh kakak saya. Saya mengangkat tangan saya untuk menggosok garis
garis-garis di antara alis ayah saya. Hanya saja, ternyata garis bagian dalam terlalu dalam. Ayah, putri kecilku selalu membuatmu khawatir. Sehari sebelum mengenang, saya pergi ke istana. Saya menginap di Palais des Chaos. Atas hal-hal sepele seperti itu, mereka pergi bersama saya. Tidak ada yang berubah di Iroquois. Saya tidak punya siapa-siapa lagi yang saya kenal. Saya membuka sebuah kotak kecil. Ini adalah pertandingan yang cepat di sana. Pangeran memberikannya kepada saya. Keluarkan biola yang diberikan Tuan He kepada Anda. Memainkan lagu yang ia berikan kepada saya pada musim semi di masa kecil saya. Saya ingat malam itu, Tuan He mengatakan ibunya, saya harap dia tidak akan pernah bisa memainkan lagu yang Spring. Itu mengerikan. Saatnya untuk pertemuan Tuan He. Saya juga bisa melakukannya. Yang Spring memainkannya untuk ketiga kalinya. Yang Mulia akan datang ke Johor Bahru. Tentu saja saya tahu Yang Mulia akan datang. Saya tahu dia tidak menginjakan kakinya di istana. Namun, dia selalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sini. Yang Mulia mengatakan bahwa beliau berpikir, sepanjang hidupnya, tidak ada lagi di istana. Saya mendengar lagu ini. Ia jatuh ke dalam kenangan dalam karya musik ini. Pada saat itu, air sungai masih setinggi lutut saya. Anak kecil. Dia mengambilnya dengan satu tangan. Malam ini Kaisar tidak semena-mena seperti biasanya. Dia seperti seorang ayah yang normal. Seorang ayah yang telah menjadi tua. Saya bilang saya juga ingin pergi ke Tuan He. Pada saat itu, saya masih memiliki saudara laki-laki pangeran di Tuan He. Louvre sangat sibuk. Hari kedua, putri kelima datang ke Louvre lebih awal untuk menjemput saya. Banyak wajah yang tidak dikenal. Datanglah ke rapat umum saya. Serigala di sudut ruangan sedang memainkan piano untuk saya. Wajah Tuan He begitu kaku hari itu. Akhirnya sudah mendekati akhir. Ko Hyun Hyeon memegang tangan saya dan berkata, dia melihat saya dan menyukai saya. Pangeran keempat Putri Gohan. Saatnya untuk seorang putri. Telapak tangan saya berkeringat. Saya pikir pembicaraan musim semi semalam tidak ada gunanya. Ketika Kasim Xiang datang dengan sebuah dekrit kekaisaran. Mungkin saudara pangeran benar. Kami tidak punya pilihan. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengannya. Saya bahkan tidak bisa melawannya. Mustahil untuk melawan Tuan River. Saya bahkan ingin pangeran naik tahta. Dengan cara ini, Tuan He yang berada jauh di sana masih memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Hanya saja saya takut untuk masuk. Tak tahu malu. Seberapa besar perasaan saya dapat menahan rasa bakti kepada tubuh? Ini adalah putri kedua dari keluarga Lian, Putri Huai Shun. Saya telah bersama Putri Duan He selama bertahun-tahun. Memiliki ambisi yang besar. Izin untuk bepergian ke 4 tempat. Kesalehan yang berbakti membutuhkan kesatriaan. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Keputusan ini setara dengan perintah pernikahan yang maha kuasa. Untunglah saya bisa bertemu dengan Duan Hu. Saat sampai di perbatasan, kami melihat Tuan He. Saya baru menyadari bahwa ini adalah jalan yang ditinggalkan Tuan River untuk saya. Putri kecil yang selalu menyeka air mata saya. Pada hari saya pergi, pangeran dibebaskan dari Istana Timur. Dia datang untuk memberi saya sebuah jubah. Semua berpakaian mewah. Lihatlah aku untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa itu bagus untuk dilakukan. Sangat baik untuk menjauh dari semua ini. Saudara pangeran, Nian selalu berada di pihak Anda. Kali ini saya memeluknya. Kali ini adalah saya. Berjalan melewati jalanan yang panjang, melalui gerbang, menghilang di sebidang tanah kuning. Ekstra Pangeran Tin, si kecil ini sangat cerdas. Dalam beberapa hari ke depan, akulah yang ditugaskan untuk melindunginya. Itu meledak. Dia telah menjadi pembawa pesan yang istimewa baginya. Si kecil punya hati nurani. Anda tahu untuk menulis surat kepada saya dari waktu ke waktu. Hanya saja, orang ini tidak menulis dengan benar. Sesekali, 2 hari berturut-turut. Kadang-kadang, dibutuhkan waktu 7 atau 8 hari. Putra mahkota selalu memikirkan saya. Apakah dia menulis hari ini? Saya tidak berani memintanya untuk menulis surat kepada saya pada waktu yang tepat. Dia sangat marah. Seandainya Anda tidak senang, bagaimana jika Anda tidak mengirimi saya surat selama 10 hari atau lebih? Bayangan si kecil yang membusungkan dada. Saya pikir ini lucu, seperti anak kucing yang sedang membusungkan dada. Anak kucing cukup rentan untuk meledak. Ini untuk anak kucing, harus mengikuti arus. Sama seperti yang dia ajarkan kepada saya saat pertama kali memegang Choroku. Saat itu ia masih berupa gumpalan kecil dan lembut, memegang kucing putih, senyum yang damai dan santai di bawah sinar matahari. Selama hari-hari itu Yuji tidak merasakan sakit di hatinya. Larut dalam tawa ini. Tidak heran Tuan He terlihat jauh lebih bahagia. Dan ternyata si kecil adalah seorang pecinta kuliner. Jenis kue favorit. Lihat saja dia terlihat seperti sedang duduk atau tidak makan. Panggil dia anak kucing. Choru masih jauh lebih anggun darinya. Tapi saya senang melihatnya makan kue. Saya ragu. Dia mengubah namanya menjadi Bretter Prince. Semua demi kue-kue ini. Hanya saja, si kecil ini terlihat begitu lembut. Benar-benar berantakan. Benar-benar
benar-benar berantakan. Tidak cukup hanya dengan melemparkan putri kelima ke dalam kolam, dan mereka melemparkan wanita publik ke dalam. Dia memiliki seorang anak yang terkenal di keluarganya. Dia adalah orang yang sulit untuk diganggu. Dia sudah pernah kuliah. Saya tidak percaya Anda menatap saya di depan umum. Apakah dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini untuknya? Dan betapa banyak usaha yang diperlukan untuk membungkam petugas Yen. Kami seharusnya meninggalkannya sendirian selama beberapa hari. Biarkan dia tahu. Luar biasa. Itulah yang saya pikirkan. Dan saya takut dia akan diganggu di siang hari. Hanya membusuk. Kerumunan orang pun berlarian untuk melihatnya. Dia tertidur dengan tenang di atas punggungnya di samping Tuan He. Wajah si kecil tampak kempis. Saya mendengar bahwa keesokan harinya mereka tahu bahwa sayalah yang memberi mereka selimut. Dan dia kehilangan kesabarannya. Hei, kucing ini. Saya harus mengirim 2 kotak kue lagi. Berapa harga kue-kue tersebut? Ini adalah pengumpan yang baik. Ketika si kecil mendengar suaraku, saya yakin Anda sedang sombong. Saya tidak tahan. Membuat beberapa lelucon. Rambut-rambutnya akan meledak. Untunglah saya ingat dia mengajari saya cara merapikan rambut. Si kecil tiba-tiba menangis dalam pelukan saya. Sialan, saya tidak percaya orang-orang ini menyebut kucing saya sebagai kucing yang menjengkelkan. Ini adalah malam tahun baru. Si kecil terus berkata, betapa meriahnya pasar di Festival Shangyuan. Pasar di Festival Shangyuan. Saya rasa saya belum pernah ke sana. Mari kita menyelinap masuk kali ini. Jalanan sangat ramai. Kedua anak kecil ini sangat bersemangat lagi. Saya ingin melihat semuanya. Anda terlihat seperti belum pernah melihat dunia, tapi itu sungguh menyenangkan. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya setiap tahun. Kami akan membawa mereka keluar untuk festival. Saya tidak memikirkannya pada saat itu. Ini adalah pertama kalinya. Ini juga merupakan festival Shangyuan terakhir untuk 3 orang. Saya akhirnya menempatkan bahwa The Fei yang belum pernah menduduki posisi permaisuri selama beberapa hari, dan sang ibu pion yang lahir dalam nafas yang sama dengannya. Ayah ingin aku menikah dengan seorang gadis Song. Aku menolak. Posisi saya sebagai putri mahkota hanya diperuntukkan bagi anak kucing. Namun, ayah bercerita tentang situasi di pengadilan. Setelah ibu saya pergi, keluarga ibu suri secara bertahap mundur dari istana. Dan sekarang aku dibutuhkan seorang wanita yang kuat, tapi tidak terlalu kuat untuk putri mahkota. Gadis-gadis Song adalah pilihan terbaik. Adapun Tuan Huishun, kita bisa mengambilnya sebagai selir nanti. Aku tahu ayah memberitahuku, keluarga Lian memiliki terlalu banyak kekuasaan. Tidak mungkin ada putri mahkota yang lain, ratu masa depan. Tapi aku tahu, jika aku menikahi gadis Song, saya takut saya telah mendorongnya menjauh dari saya. Dapatkah saya memilih? Sebenarnya, saya harus bertanya apakah saya bisa melepaskan semuanya. Saya telah membuat pilihan, dan pilihannya tepat seperti yang saya harapkan. Setelah Tuan He pergi, ketidakbahagiaannya semakin terasa dari hari ke hari. Dan kau menghindariku. Melon ini, dulu saya bisa mengeluh dalam pelukan pangeran. Ini masih berfungsi. Baiklah, kalau begitu aku akan membuka jalan lain untuknya. Memindahkan seorang wanita terlibat dalam apa yang benar dan apa yang salah dengan kita semua. Itu adalah kesalahan kami. Dia juga tidak ingin menjadi burung phoenix. Jadilah kucing yang bebas selama sisa hidup Anda. Saya akan menjadi saudaranya seumur hidup saya. Hari di mana Kaisar menikahi Tuan He, saya telah berdiri di gerbang untuk mengantarnya pergi. Sampai semua gerobak dan kuda yang mengikutinya. Semua debu yang terangkat telah mengendap. Saya kira kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya bukan ayah yang baik. Itulah mengapa Tuan He tidak ingin tinggal di sisi saya. Tapi saya sudah mencari tahu tentang hal itu. Dia adalah orang yang baik dengan hati yang besar. Ditambah dengan fakta bahwa dinasti kami, dengan bantuan Jedan, Cise akan menjadi dunia Jedan di masa depan. Sebelum dia menikah, datanglah ke toko saya. Dia memohon jalan keluar untuk semua pelayan di istananya. Saya telah menemukan jalan keluar untuk Lady Huishun, dan kemudian ucapkan selamat tinggal kepada saya. Anak laki-laki itu sama seperti ibunya. Tanggung jawab yang berada di pundak seseorang. Saya tidak ingin meminta siapapun untuk memikul beban saya. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya telah berjanji kepadanya bahwa saya akan menikah dengannya. Apakah dia mendapatkan keinginannya atau tidak? Sebelumnya, Tuan He jelas merupakan anak kecil yang bisa memanggil ayahnya dengan sebutan Panther. Oh ya, saat itu, Awan masih hidup. Awan adalah wanita terbaik di dunia. Tapi saya tidak melindunginya. Kerentanan dinasti saat ini, harem berada dalam keadaan kacau. Saya selalu mengatakan kepada Wan untuk menunggu lebih lama. Tunggu sebentar lagi. Tapi saya bisa mendengarnya dengan jelas. Lagu musim semi masa kecil saya. Musim semi semakin dekat. Saya mengajarinya untuk menunggu terlalu lama. Saya bahkan tidak sempat melihat yang terakhir darinya. Saya juga bukan suami yang baik. Wajar jika Tuan He menyalahkan saya. Salahkan saja saya, itu saja. Tetapi Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri. Kau tahu, Ani, putri pertama yang masih muda tidak memiliki ibu. Untuk sementara waktu seluruh harem, mereka semua ingin mempertahankan putri bangsawan kami dengan nama mereka. Terutama keluarga Chiang pada saat itu. Tapi sungai tuan kami, dia tidak akan memanggil siapapun sebagai ibunya.
pangeran kecil kami juga cerdas. Membuka jalan bagi adiknya, dikirim ke kuil King Yuan. Dia juga bertekad untuk pergi saat itu. Pelet, saya benar-benar takut dia akan menjadi seperti Anda pada awalnya, J. Tapi dia memiliki saudara yang baik. Dan kemudian aku bertemu dengan Lady Waisun. Ini Tuan Huishun. Anda tidak terlihat seperti nyonya rumah. Saya menyuruhnya untuk datang ke istana karena dia adalah anak perempuan Jenderal Lian. Kami akhirnya berguling-guling di lumpur sungai Tuan setiap hari. Tapi Tuan Ha sangat senang melihatnya. Berbahagialah, berbahagialah. Lupakan saja, beritahu kementerian untuk membuat lebih banyak pakaian untuk mereka. Belakangan, saya mendengar bahwa Tuan Huishun ini harus pergi ke sungai demi sungai. Berani melempar putra kelima dengan nona rumah negara. Masuk ke kolam renang. Saat penghargaan selesai, dia harus diberi penghargaan. Sebenarnya, saya dapat melihat hal itu. Pangeran kecil kami sangat tertarik dengan Hyesun ini. Hanya saja, gadis Lian bisa menjadi selir. Pada saat keluarga Lian memiliki begitu banyak kekuasaan, seorang gadis Lian tidak bisa menjadi putri mahkota. Jadilah ratu masa depan. Saya harus memilih gadis Song untuknya. Dia akan membawa gadis Lian kepadanya nanti. Hanya saja saya tidak berpikir. Dan kemudian dia datang dan memohon kepada saya juga. Saya akan meminta kebebasan gadis Lian. Tuan He meminta hal ini sebelum dia pergi. Hari awan, gadis Lian di Istana Johor. Memainkan musim semi di masa kecil Anda berulang kali. Saya sangat merindukan saat-saat ketika Anda bermain piano untuk saya. Itu saja, itu saja. Mari kita lakukan apa yang anak-anak ini inginkan.